السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على رسول الله الذي أرسله ربنا رحمة للعالمين فهو الذي نطق بالعربية الأفصح والبيان. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا ووفقنا بما تعلمنا واهدنا لنعمل ما تعلمنا بها. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita masih mendapati kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah sampai dengan ke maghrib ini. Semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kita juga berdoa bermohon kepada Allah semoga siapapun hamba Allah yang masih hidup di muka bumi ini yang belum mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam, semoga oleh Allah ditanamkan cahaya pada jiwanya, diberikan kesadaran terbaik pada dirinya agar mereka bisa memeluk Islam sebelum wafat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita akan coba lanjutkan kajian kita Al-Quran Sunnah Solution fi Rihabul Quran was Sunnah, kajian pekanan kita yang membahas kandungan ayat-ayat Al-Quran dan keterkaitannya dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga kemudian ditambahkan dengan ilmu-ilmu Al-Quran dalam upaya kita memahami isi kandungan Al-Quran dengan benar dan mampu mengamalkannya dalam kehidupan kita. Semoga dengan itu kita digolongkan ke dalam satu golongan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai golongan terbaik, manusia paling baik yang pernah hidup di bumi. Ini pernah disampaikan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau menerima hadis ini dari seorang bernama Hajjaj bin Minhaj, menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah ibnu Marthad. Alqamah ibnu Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari sahabat Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu menerima langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini silsilah sanad dia disampaikan kemudian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang bisa belajar kandungan isi Al-Quran kemudian dia mampu mengamalkannya. Jadi kalau ada orang baik di muka bumi ini, maka di antara yang paling baik itu adalah orang yang mau belajar Al-Quran. Ini mengandung banyak pengertian. Pengertian yang pertama, jika kita belajar Al-Quran dengan benar itu, maka yang didapatkan pertama kali dari Al-Quran itu nilai-nilai kebaikan. Jadi kalau anda belajar Al-Quran, apalagi datang ke tempat ini setiap pekan, ada yang naik pesawat, naik kereta, naik bis, ya, naik sepeda, naik sendal, ya, dan seterusnya sampai tiba di sini untuk belajar Al-Quran. Tapi pelajaran itu tidak merubah dia menjadi lebih baik. Berarti ada yang salah dengan cara dia belajar. Ada yang keliru dengan cara dia menangkap pengetahuan. Sebab seorang yang belajar Al-Quran itu ciri pertamanya, kata Nabi, langsung Nabi yang sebutkan, ciri pertamanya Al-Quran yang ia pelajari akan merubah kepribadiannya, memiliki sifat dan sikap yang baik dalam kehidupan. Jadi kalau antum sudah mengaji di sini, sudah mengaji di sini, pulang dari sini, itu ada perubahan kebaikan. Mata melihat yang baik-baik. Jadi yang tak baik itu sudah nggak bisa dilihat lagi. Karena yang kita kaji itu Al-Quran.
Kalau antum mendengar, senang yang baik-baik, yang tak baik itu sudah nggak senang lagi. Kalau antum berjalan, senang berjalan pada yang baik, yang tak baik itu sudah nggak enak lagi kemudian dipijak dan dituju. Kenapa? Karena yang kita pelajari Al-Quran. Kalau bukan Al-Quran, mungkin agak berbeda. Tapi kalau Al-Quran, ukurannya hadis langsung, bahkan nanti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surah ke-35 Fatir, di ayat ke-32, ya paling kiri sebelah atas di mushaf. Allah membagi nanti pelajar Quran itu pada 3 bagian. Ya, ada pelajar yang tidak sukses, ada pelajar menuju sukses, ada pelajar yang sukses. Ya, thumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan isi Al-Quran itu, kandungannya itu kepada hamba-hamba terpilih di antara sekian hamba kami. Masya Allah, jadi kalau antum datang ke sini belajar Al-Quran, antum tuh bukan sekedar datang, anda dipilih oleh Allah. Betapa banyak orang hidup sekarang di muka bumi. Kenapa anda yang terpilih ke sini? Kenapa anda yang datang? Kenapa anda mau belajar? Investasi waktu, tenaga, ya, juga biaya dan sebagainya. Mau berangkat. Kalau bukan Allah yang gerakan, siapa yang bisa meringankan langkah kita untuk berada di sini? Jadi kalau Allah sudah pilih, anda kemudian harus yakin dengan pilihan itu. Saya memilih anda mengerjakan sesuatu, anda tidak kerjakan dengan baik, bukankah saya kecewa? Allah memilih anda untuk berubah jadi baik, andanya nggak jadi baik. Bagaimana kemudian Allah menyikapi itu semua? Jadi kalau Allah sudah pilih anda untuk berubah menjadi baik, anda sendiri tidak memilih baik, berarti bukan Allahnya yang salah. Anda sendiri yang menghambat diri sendiri untuk berubah menjadi baik. Maka bertakwalah kepada Allah, senangi diri kita, berbahagialah. Karena ketika anda sudah mulai berada di majlis ilmu, dengan ustaz manapun, maka itu tanda pertama Allah menginginkan kita berubah menjadi orang baik. Itu ada di dalam hadis Al-Bukhari dari sekitar 97 pembahasan. 97 kitab di hadis Al-Bukhari. Di kitab ketiga namanya Kitabul Ilmi. Kitab pertama Kitab Bad'ul Wahyi, yang kedua Kitabul Iman, yang ketiga Kitabul Ilmi. Nomor hadis 71. Ya paling kiri sebelah atas di kitabnya jilid yang pertama. Nabi langsung menyampaikan riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan juga hadis ini dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Ya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, apa yang Allah sampaikan melalui lisan Rasulnya. Lihat kalimat nabinya. Man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din. Man yuridillahu bihi khaira, siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, punya sifat-sifat kebaikan. Man itu ismun mausul, yadullu 'alal fardiyatil 'ammiyah. Huruf sambung, konjungsi, nunjuk pada objek atau subjek. Siapapun, secara personal, tanpa batas. Di setiap orang. Laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, setiap orangnya, setiap anda. Dan itu umum, jadi nggak peduli background anda itu siapa. Apakah anda pernah menjadi seorang penjahit? Apakah penjahat? Apakah pejabat? Apakah orang yang pernah berbuat maksiat? Pernah ada yang menipu, pernah ada yang riba, pernah mabuk, pernah zina, bahkan pernah membunuh. Kalau Allah sudah inginkan baik, jadi baik tuh. Contoh paling gampang di jahiliyah, kan komplit di situ. Penipu ada, pembunuh lengkap, pembegal ada semua. Jadi kalau ada yang sekarang penipu, pembunuh, pembegal, telat sebetulnya. Karena sudah keduluan. Cuman yang paling aneh, mereka itu taubat dan membawa pesan taubat dalam kehidupan. Jadi kalau orang modern sekarang nggak taubat, keterlaluan. Orang yang disebut jahiliyah mau taubat, berubah jadi baik. Duduk di majlis Nabi diinginkan baik. Kita mewarisi ta'lim Nabi, kenapa tidak merubah kita menjadi lebih baik? Kalimat Allahnya indah kalau bahasa kita begini. Saya tidak peduli seburuk apapun engkau dalam pandangan manusia, sejahat apapun keburukan yang pernah engkau lakukan, kata Allah, ketika anda diinginkan oleh Allah menjadi baik, maka anda akan jadi baik. Apa ciri pertamanya? Yufaqqihhu fiddin. Maka dia akan dibimbing, dilembutkan hatinya, diringankan langkahnya untuk mau datang ke majlis ilmu, memahami tuntunan dari syariat ad-din. Sampai paham. Bukan sekadar duduk. Kalau kalimatnya fiqh itu paham, mengerti. Jadi memang ini fokus, berniat benar untuk belajar. Bukan sekedar duduk, ngamat kiri kanan, begitu berlangsung ambil sendal orang misalnya. Dia betul-betul fokus ingin belajar. Dia siapkan dirinya. Itu kata Nabi, itu orang yang pertama kali disebut langsung oleh lisan Nabi, ini orang diinginkan baik menurut Allah. Saya sering katakan kalau orang Bekasi bilang anda baik, jangan dulu senang. Karena orang Makassar belum tentu kenal anda.
Se-Jawa menyebut Anda baik, Sumatera belum tentu lihat Anda. Se-Asia menyebut Anda baik, orang Afrika pun mimpi nggak pernah lihat Anda. Tapi kalau Allah katakan Anda orang baik, maka semuka langit dan bumi mengatakan Anda yang terbaik. Dan Anda pulang dengan status yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya nanti orang yang belajar Al-Quran ini terbagi 3 bagian. Kata Allah, saya sudah berikan warisan, cuman warisannya nggak dipakai. Sama seperti begini, ada orang nerima warisan sekarang, banyak dapatkan, 1 miliar tiap orang. Apakah kemudian 3 orang yang mendapatkan, misal 3 orang dapatkan warisan setiap orang 1 miliar. Apakah setiap orang akan menggunakan uang itu dengan cara yang sama? Kadang bisa berbeda. Ada yang bangun madrasah dari uang itu. Ada yang bangun masjid. Ada yang berderma. Dan tidak sedikit yang digunakan untuk bermaksiat dan berfoya-foya saja. Ada yang mendapat warisan langsung dari Allah berisi kitabullah Al-Quran. Bahkan dia bisa datang ke majlis ini untuk belajar Al-Quran. Cuma sayang nanti ada 3 golongan terbagi dari orang itu. 1, wa minhum zalimun li nafsi. Ada orang yang zalim pada dirinya. Sudah Allah inginkan baik, dia mempertahankan keburukannya. Bahkan dia gunakan ayat-ayat Quran itu untuk berbuat maksiat. Ini golongan pertama, hati-hati. Bahkan nanti di majlis ilmu itu ada yang mengutip ayat-ayat Allah, bahkan untuk bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Semua agama adalah sama, menuju Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Dipotonglah kemudian ayat-ayat Quran. Quran surat sekian, ayat sekian, tidak dilengkapi, dipotong sebagiannya jadikan dalil. Hati-hati, ada yang begitu. Awas, karena Al-Quran sudah menyebutkan 15 abad yang lalu. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204 ya, sampai dengan 206, paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Di antara sebagian manusia, ada di antara mereka orang-orang yang kalau bicara itu kata-katanya begitu menarik. Retorikanya cantik. Jadi orang ini kalau bicara itu memukau kata-katanya. Punya magis kalau bicara. Menarik sekali, bagus rangkaian katanya. Kadang-kadang memotong ayat-ayat Al-Quran dan mengambil nama Allah. Tapi dia tempatkan di tempat yang tidak benar. Wa huwa aladdul khisam. Ini musuh paling bahaya. Bahkan nanti ada di antara mereka mengambil ayat, digunakan pada yang tidak tepat, bahkan nanti ayat itu digunakan untuk mengolok-olok orang Islam sendiri. Ada di Quran surah keempat nanti, ayat 140. Ya, sebelah kiri paling bawah di mushafnya. Wa qad nazzala 'alaika fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Kata Allah, telah tetap ketentuan dalam Al-Quran, Al-Kitab, jika Anda mendapati orang-orang sengaja mengolok-olok menggunakan ayat Al-Quran atau memutarbalikan isi kandungan Al-Quran. Jadi kalau Allah sudah sampaikan, pasti terjadi. Itu ada yang demikian. Maka jangan sertai mereka, kata Al-Quran. Jangan sertai, jangan ikuti majlisnya, jangan ditonton acaranya, jangan dibaca bukunya. Indah. Dan Al-Quran tidak mengatakan cela mereka, tidak. Saking indahnya bahasa Al-Quran, gak usah dicela. Mencela sesuatu yang sudah tercela itu buang-buang energi. Itu perbuatan sudah dicela. Ngapain mencela yang sudah tercela? Cukup tinggalkan saja, kata Al-Quran. Lalu kenapa? Kalau ditinggalkan nanti dia merasa ada yang salah dalam dirinya, supaya dia balik lagi hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Sampai dia balik lagi, kalau sudah balik rangkul lagi. Itu indah ya. Celaan tidak ada, makian tidak ada. Ya, hal-hal buruk tidak ada. Hoax tidak usah dibuat, tinggalkan aja. Nanti dia sadar, oh ada yang salah dengan saya. Indah sekali merangkulnya. Balik lagi, baru kita rangkul. Tapi kalau Anda ikuti, innakum idzam mithluhum. Lama-lama Anda seperti itu nanti. Statusnya muslim, tapi sholat tidak. Puasa tidak. Azan tertukar, di masjid gak ada yang azan, tempat ibadah lain azan. Masjid kosong, gak ada sholat, tempat ibadah lain ikutan sholat. Bahkan yang paling aneh, masjid banyak kok sholatnya di tempat ibadah lain. Nanti ada yang salah di situ. Jadi teman-teman sekalian, coba kita nilai ya. Ini sampai dengan malam ini, di pertemuan saat ini, apakah kajian kita sudah merubah diri kita menjadi lebih baik dalam pandangan Allah? Wa minhum muqtasid. Ada orang yang sedang berubah nih, hijrah, tengah-tengah. Ya, maksiat tidak, tapi berbuat baik pun bagi yang lain belum. Baru paket hemat untuk pribadinya. Ya, di kalau baca Quran, mojok-mojok dekat yang ngulang-ngulang. Bah, silahkan Ustadz jadi imam. Saya belum Ustadz. Masih mengulang dulu, malu nanti. Padahal sudah hafid 30 juz. Itu paket hemat itu, muqtasid.
Ya, ada yang dekat mimbar bolak-balik, Masya Allah, khusyuk bacanya. Pak, silahkan jadi imam. Ah, belum, saya masih belajar. Emang Bapak mengulang surat apa tadi? Al-Ikhlas. Tapi dekat mimbar. Itu muqtasid, berubah dia. Bagus daripada tidak sama sekali. Sebelumnya rajin lihat berita, sekarang dia mulai baca Al-Quran. Sebelumnya keluar nggak bawa apa-apa, sekarang naik busway pun bawa mushaf. Naik kereta bawa mushaf, bawa aplikasi, baca Quran. Ada perubahan di situ. Masuk paket hijrah, paket pertengahan. Nanti kalau sudah bagus itu, wa minhum sadiqum bil khairati biiznillah. Ada orang ketika mendapatkan Al-Quran itu merubah dirinya menjadi lebih baik karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda akan merasakan kalau menatap dia sudah nggak suka dengan yang nggak baik lagi. Kalau lihat tayangan nggak bagus nih, palingkan. Mendengar sedang nggak enak dengan topik-topik yang maksiat. Begitu dia dengar nggak bagus nih, palingkan. Ah, itulah yang berhasil itu. Itu yang paling bagus. Jadi kalau Anda ikut ta'lim Al-Quran seperti itu, sampai di situ, maka berbahagialah. Artinya, kita sudah masuk dalam wilayah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dipertahankan sampai wafat menghadap Allah. Dan itu yang tidak mudah nanti. Karena itulah kita akan belajar isi kandungannya. Di pertemuan lalu kita bahas muqaddimah yang pertama. Sekarang kita masuk pada muqaddimah yang kedua. Masih di surah Al-Fatihah. Surah pertama dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam periode Makkiyah yang kita sepakati kemarin, masa sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Makkah Al-Mukarramah kemudian ke Yathrib yang berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Semoga Allah berikan kemudahan dan berikan bimbingan kepada kita untuk mudah memahami dan mengamalkannya insyaallah. Baik, di pertemuan yang lalu kita telah belajar membaca dari sebagian kitab tafsir khususnya yang dituliskan oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya kitab Al-Quranul Azim atau Tafsirul Quranil Azim yang sering dikenal dengan tafsir Ibn Kathir. Di pertemuan lalu kita telah bahas bahwa Al-Fatihah memiliki banyak nama. Ya, itulah namanya itu. Ada anak tadi yang nyampaikan, betul katanya, baik ya. Itu bahasa baik. Namanya ada 10 nama setidaknya yang tercatat dalam kitab-kitab tafsir disampaikan oleh para ulama. Di pertemuan lalu sudah kita bahas ada Ummul Kitab, ada Asasul Quran, ada Al-Kafiyah, ada Asy-Syafiyah, ada Ar-Ruqyah ya yang telah kita bacakan, ada As-Salah, ada Al-Hamdu, ada Asy-Syifa. Setidaknya ulama menghimpun ada 10 nama yang terkait dengan nama Al-Fatihah. Baik, saya bacakan kaidah dulu ya dalam ilmu tafsir. Nanti kita praktekkan di setiap nama-nama Al-Quran. Di kaidah Arab itu, dimanapun, bukan hanya Al-Quran. Jika seseorang memiliki atau sesuatu memiliki nama sifat yang baik-baik, lebih daripada satu, ini menunjukkan bahwa orang itu atau apa yang sedang dibincangkan itu sifatnya istimewa. Contoh begini, ada orang misalnya namanya Ahmad. Ahmad ini punya sifat jujur, sabar, tawadhu', qanaah, dermawan. Saya tanya pada Anda, Ahmad ini orang baik tidak? Baik, bukan sekedar baik, istimewa. Karena dia mencakup hampir semua jenis-jenis sifat-sifat kebaikan. Jadi kalau ada orang jujur, dia jujur. Kalau ada orang tawadhu', beliau tawadhu'. Kalau ada orang sabar, beliau sabar. Kalau ada orang qanaah, dia qanaah. Begitu mencakup semua sifat-sifat ini menunjukkan orang itu istimewa. Kan ada orang jujur tapi kurang sabaran, ada. Ada orang sabar tapi kurang jujur. Banyak. Pencuri itu sabar banget tapi jujur tidak. Hah? Ada 2 orang mencuri, yang satu bosnya, satu baru yang baru masuk gitu, sedang di training. Ngambil motor, kecepatan cuma 3 detik, dia udah 4 detik belum selesai. Bos gimana nih? Sabar, terusin aja. Sabar Anda bayangkan. Ya sabar, tapi nggak jujur. Tapi yang paling menarik, orang bermaksiat bisa sabar. Kenapa Anda beramal soleh nggak bisa sabar? Itu sekarang banyak terjadi tuh. Orang bermaksiat bisa sabar, kenapa Anda berbuat taat nggak bisa sabar? Nonton bola bisa sabar.
Nungguin sampai alarm di setel, kopi disiapkan, kacang Garuda dan macam-macamnya hadir semuanya. Ada semua, nungguin bola final. Menang. Menangis jagoannya. Kalah. Untuk nungguin bola, kenapa untuk tahajud tidak bisa Anda lakukan seperti itu? Kenapa kita tidak bisa bersabar dalam kemuliaan? Kenapa tidak bisa sabar untuk mengerjakan sholat? Dan dunia itu memang untuk tempatnya sabar untuk beramal soleh. Makanya orang sabar ketika beramal soleh, sabar dalam sholat, sabar dalam menghafal Al-Quran, sabar dulu. Nanti setelah dihafalkan selesai itu, kenikmatannya tidak akan pernah terbatas dalam kehidupan. Sujud antum ketika selesai 30 juz itu, sujud, menangis. Bukan cuman Anda telepon ke orang tua, "Ma, sekarang apa? Kakak sudah apa? Kenapa? Kakak sakit." "Bukan, Ma. Alhamdulillah." "Kenapa?" "Kakak sudah hafal 30 juz." Allahu Akbar di sana. "Mama, kenapa?" Allahu Akbar, sujud langsung turun. Air matanya berderai keluar, seakan-akan mendapati sesuatu yang lebih daripada dunia dan seisinya. Tidak. Tapi sabar gitu. Sabar menghafal, sabar bangun malam sampai tiba kenikmatan itu. Dulu-dulu mau bangun malam susah gitu. Kan saya sering katakan, setel alarm itu sampai 3 kali Anda bayangkan. Mau bangun jam 3, setel alarm dari jam 2. Jam 2, 2:04, 2:30. Betul, alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua diset mematikan alarm ketiga. Alarm ketiga belum tentu bangun. Tapi kalau sudah nikmat, ketinggalan 1 malam, Anda bisa menyesal seumur hidup. Subuh 4:40, Anda bangun 4:35. 5 menit lagi sebelum azan, Anda bisa katakan, "Ya Allah, terlambat." Padahal belum subuh. Anda katakan terlambat, padahal belum subuh. Dulu berbeda. Subuh 4:35, bangun 5:34. Gak mikir, itu biasa aja. Sekarang lain, "Ya Allah, terlambat saya." Padahal belum sholat subuhnya, belum azan. Anda bisa terbayang. Tapi awal-awal itu sabar itu penting. Dan perlu ilmu. Kalau nggak ada ilmu berbahaya. Saya punya teman di pesantren dulu. Berhijrah dia, Masya Allah. "Tadi saya mau bangun malam nanti tahajud." Bagus. Malam Jumat pertama dia merubah. Malam sholat. Lama dia sholat itu. Masya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan dia berubah jadi baik. Saya bilang kan. Subuh saya berangkat ke masjid, saya lihat dia tidur. Saya bangunkan, "Ayo." Ya, berangkatlah saya. Pulang dari masjid, posisi nggak berubah, tidur juga. Saya pikir teman saya udah sholat nih. Ya sudahlah, bismillah. Karena hari libur, Jumat di pesantren. Jam 9, saya masih lihat tidur, saya bangunkan. "Kamu sudah sholat subuh belum?" Dia bilang, "Adi, gimana sih kamu? Saya sudah jamak tadi dengan tahajud." Saya sudah jamak dengan tahajud. Hijrah itu penting, iman itu dibutuhkan, tapi ilmu itu juga mendukung. Jadi kalau berhijrah tanpa ilmu, berantakan antum. Paham ya? Saya sudah jamak dengan tahajud. Nah, ini penting saya sampaikan untuk poin-poin ini, supaya kita mengerti gitu. Ada sesuatu yang mesti berubah dalam kehidupan kita, cuman dasarnya mesti lebih baik. Mesti ada perubahan-perubahan menuju lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Nah, saya ingin kembalikan tadi, jadi kalau ada nilai-nilai kemuliaan itu ditunjukkan pada seseorang, ini nampak salah satunya dengan banyaknya nama-nama sifat yang melekat kepadanya. Nah, makanya kejarlah dengan sabar. Sabar. Sambutan malaikat kepada ahli surga. Saat mulai pertama masuk surga, itu kalimat sabar. Ya, "Salamun alaikum bima sabartum, fa ni'ma uqbad dar." Quran surah ke-13 ayat 24. Selamat ya, Anda bisa masuk surga, kata malaikat. Dan nanti ada amalan spesial yang ketika Anda masuk, semua malaikat mengunjungi ke tempat Anda. Masya Allah, selama ini yang mengunjungi ustadz pun belum tentu datang ke rumah Anda. Yang datang mungkin tetangga, itu pun kalau kenal. Tapi di langit nanti, siapkan oleh Anda. Gak apa-apa, manusia gak kenal saya selama di dunia. Gak pengen saya ria. Di akhirat, malaikat yang kunjungin Anda. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum. Ada ahli surga yang bisa menggandeng seluruh anggota keluarganya. Dia jadi pemimpin untuk keluarga besarnya ke surga. Dia pakai mahkota, pakai jubah, pakai gelang-gelang emas. Bajunya bagus, mahkotanya indah. Dia gandeng bapaknya, ibunya, istrinya, semua keluarga besarnya di belakang ikut. Begitu masuk surga, ditengok oleh semua malaikat. Tadinya berbaris di pintu surga.
Setelah itu datang berkunjung, ucapkan selamat, selamat, Masya Allah. Datang malaikat Jibril, datang malaikat Mikail, malaikat maut juga. Maaf ya, nyebut nyawa dulu. Enggak, biasa aja. Selamat, semua kalimat sama. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat bisa masuk surga. Kenapa? Karena Anda sabar beramal saat di dunia. Sabar. Fani'ma uqbad dar. Sekarang sudah enggak ada lelah lagi. Nikmati aja, enggak ada capek lagi. Enggak ada ibadah lagi. Makanya enggak usah punya cita-cita tahajud di surga, terlampau soleh. Semuanya udah nikmat di sini aja, lelah biasa, lelah dunia biasa. Nanti kalau udah meninggal, hilang lelahnya, enak. Demi Allah. Makanya orang-orang yang banyak amal itu tenang hidupnya, mau meninggal juga tenang aja. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tenang. Dipanggilannya tenang, pulangnya juga tenang. Jadi kalau ada capek di dunia biasa, Bu, ibu yang di bawah. Ibu kalau di rumah tangga capek, biasa Bu. Bapak juga kerja capek yang di atas. Semua lelah. Karena itu dunia. Kalau nggak pengen lelah, nanti di surga kita dapatkan insya Allah. Insya Allah. Disabar. Dunia itu tempatnya capek. Tapi jangan bermaksiat karena capek juga. Ibadah capek, maksiat capek. Mendingan capek ibadah daripada capek maksiat. Karena semua itu akan ditinggalkan. Ada 2 orang rebutan mobil, yang direbutin gak akan ikut karena dua-duanya meninggal. Yang satu pengen mobil, 2 pengen mobil, dua-duanya meninggal, gak akan dapat, cuma dipakai sementara wafat. Capek. Nanti saatnya kita pulang beristirahat, kita akan dapatkan semua kenikmatan itu. Tapi penting untuk kita garis bawahi, Al-Fatihah mengajarkan kepada kita, dengan semua nama yang istimewa ini, dia punya nama Asy-Syafi, Ummul Quran, Ummul Kitab, Asasul Quran, ya Ar-Ruqyah, Al-Kafi. Banyak, semua banyak namanya. Ini menunjukkan banyak kemuliaan di surah ini. Banyaknya nama sifat yang melekat pada satu surah menunjukkan semua kemuliaan keistimewaan melekat pada dirinya. Maka pelajaran pertama dari Al-Fatihah, bekerjalah dalam kehidupan dengan berbuat baik sehingga kita dikenal dengan sifat-sifat baik dalam perbuatan kita itu. Misal, Anda bekerja di kantor, jujur. Jangan korupsi, jangan menipu, jangan nyogok, jujur aja. Sehingga sifat jujur itu melekat pada diri kita. Kemanapun kita pergi, orang akan mengenal kita. Ini dia petugas yang berintegritas. Ini dia karyawan yang jujur. Ini dia pekerja yang hebat. Jadi kemanapun Anda pergi, dikenalnya jujur. Jadi hakim, jujur. Di pejabat, jujur. Karyawan, jujur. Di orang pun sudah kenal dengan Anda. Nggak usah disogok tuh, jujur, capek ente. Jujur, melekat pada Anda. Setelah itu naik lagi levelnya. Belajar apa? Bulan depan belajar sabar. Sabar. Kalau Anda sudah minta, ya Allah, jadikan saya orang sabar. Pasti dikirim masalah. Banyak masalah supaya Anda sabar. Dimaki-maki, sabar. Dicela, sabar. Dihina, sabar. Difitnah, sabar. Sampai orang menyimpulkan dia penyabar. Percuma mencela juga. Percuma, Mas. Mas cuma capek dan banyak dosa. Dia nggak akan merespon. Sabar. Sabar. Capek. Sampai dia capek tuh. Mau bikin makar apapun capek. Percuma karena nggak direspon. Sabar. Tawadhu. Ya, rendah hati. Kemana-mana rendah hati, nggak sombong macam-macam, sampai dikenal dia tawadhu tuh. Nah, itulah contoh Al-Fatihah. Ini jarang dibahas gitu. Yang kita ketahui itu ketika Al-Fatihah, Bismillah waladhdallin, Bismillah waladhdallin, Amin. Apakah sir, apakah jahar tidak dibaca sama sekali, diributkan. Ya, sampai masuk ke dalam ormas. Bismillahirrahmanirrahim. NU. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Muhammadiyah. Yang kita butuhkan itu aplikasi dari surat yang kita kaji. Aktualisasinya. Yang pertama pelajaran dari Al-Fatihah. Setiap nama-nama yang baik melekat pada satu surah. Ini menunjukkan keutamaan surah itu. Dan pesan kuatnya dari surah Al-Fatihah. Pertama, berbuatlah yang baik-baik dalam kehidupan. Supaya dengan itu kita memiliki kumpulan sifat-sifat mulia yang dikenang kita selama hidup di dunia dan dibanggakan dengan sifat itu saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di antara mukjizat yang melekat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejak mulai dilahirkan semua nama beliau itu bentuknya sifat. Di Nabi Muhammad itu sebelum lahir sudah punya mukjizat. Saat lahir punya mukjizat. Tumbuh berkembang ada mukjizat. Sampai remaja punya mukjizat. Dilantik jadi nabi saat akan menikah dapat mukjizat.
Dilantik jadi nabi rasul, turun kemudian mukjizat terbesar untuk menetapkan beliau rasul. Di tanda-tanda kenabian sudah ada semua dan semua diabadikan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Enggak ada nabi seperti itu kecuali Nabi Muhammad SAW. Saya tunjukkan kepada Anda, belum lahir sudah ada mukjizat. Apa mukjizatnya? Sudah didoakan oleh rasul-rasul sebelumnya langsung dengan isyarat nama dan kemuliaannya. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, alaihimassalam, itu kan sering saya katakan, beliau itu 30 generasi. Datuk Nabi, kakek Nabi, ke-30. Setiap generasi bisa ribuan tahun ke situ. Itu sudah berdoa minta kepada Allah lahir seorang Rasul. Yang doa ini menunjukkan isyarat ke Nabi Muhammad SAW. Diabadikan doanya di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129. Paling kiri sebelah atas. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, mohon nanti bangkitkan utus seorang rasul dari kalangan masyarakat sekitaran Ka'bah ini. Jadi lahirnya dekat Ka'bah. Ya Allah, utus seorang rasul teristimewa, termulia di antara sekian nabi yang pernah hidup di bumi, yang paling mulia. Dan lahirkan dia di tempat termulia di bumi. Karena Rasul ini paling mulia, maka lahirnya harus di tempat yang paling mulia. Tidak ada tempat paling mulia di muka bumi kecuali Ka'bah Al-Musyarrafah. Di Makkah Al-Mukarramah. Siapa yang lahir di situ? Nabi Muhammad SAW. Silakan Anda cek di antara sekian Nabi. Adakah yang lahir di dekat Ka'bah? Tidak ada. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Lahir di situ. Didoakan 30 generasi sebelumnya. Kan sering saya katakan Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi. Ya. Siapa yang doakan antum 30 generasi sebelumnya? Supaya antum lahir misalnya. Ya Allah, lahirkan dia di kota penuh harapan, Bekasi. Duta harapan, ya, ujung harap sampai ke ujung harapan tuh. Ada. Harapan indah, ya, dan seterusnya. Enggak ada. Mungkin 30 generasi sebelumnya enggak kebayang ada antum nih sekarang. Ini Nabi didoakan, Anda bayangkan. Nabi Isa itu Nabi hebat, luar biasa. Rasulnya paling mulia di zamannya. 600 tahun sebelum kedatangan Nabi. Itu sudah menyebutkan nama sifatnya. Nanti saya berikan rahasia besar ya. Semua yang melekat pada Nabi Muhammad itu bukan nama zat, tapi nama sifat. Sifat semua. Ana al-Mahi, ana al-Kafi, ana Muhammad, ana Ahmad. Gak ada nama zat, sifat semua. Apa bedanya Ustaz? Nama zat adalah nama yang ditujukan bagi personal untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Misal, ini Asep, ini Udin. Asep, nama zat. Udin, nama zat. Kenapa disebut Asep dan Udin? Untuk membedakan mana Asep, mana Udin. Di begitu saya panggil, Udin, pasti Udin nengok, gak mungkin Asep. Asep, nengok, gak mungkin Udin. Kecuali nama keduanya Asep Udin, Udin Asep misalnya. Saya panggil baru nengok. Tapi tetap nama zat. Untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Tapi nama sifat tidak. Nama sifat, nama yang melekat pada seseorang dengan kemuliaan yang dominan yang melekat padanya. Nabi Muhammad satu-satunya Nabi Rasul yang pernah hidup di bumi yang semua namanya melekat sifat pada dirinya. Enggak ada nama zat. Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Quran, semuanya sifat. Quran surah ketiga ayat 144. Quran surah ke-33 ayat ke-40. Quran surah ke-47 ayat yang kedua. Quran surah ke-48 ayat ke-29. Muhammad. Sifat. Dari kata Mahmud. Mahmud, sifat sosial yang tinggi. Di secara sosial beliau baik. Baik, penyayang, jangankan pada manusia, pada tumbuhan, pada hewan itu sifatnya luar biasa. Anda kebayang nggak? Menyembelih hewan saat orang biasa-biasa saja menggorok ya. Kata Nabi, jangan sakiti hewan dalam sembelihannya. Tajamkan dulu pisaumu. Tajamkan pisaumu. Apa tujuan menajamkan pisau? Supaya tidak memberikan rasa sakit yang berlebihan kepada hewan. Masih dipikirin saat disembelih juga. Tajamkan pisaumu, tajamkan. Nanti Idul Adha nih sebentar lagi. Jangan sembarangan sembelih, tajamkan dulu. Kalau bisa tuh stok pisau atau goloknya itu bukan cuma satu. Ya, satu kemudian pakai sembelih, yang lain diasah lagi. Asah. Dan itu pun jauhkan dari hewannya, bukan depan hewan diasah. Ya, nggak boleh juga, haram hukumnya, nggak boleh, dosa. Kandidat selanjutnya, siap-siap ya. Nih.
Nih ya, papa tajamkan dulu, papa lagi ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Tajamkan, jauhkan. Tumbuhan. Dalam suasana paling emosional pun, kata Nabi jangan injak tumbuhan, jangan rusak tanaman. Bayangkan dalam suasana perang, dilarang menginjak tanaman perang. Perang itu kan emosionalnya tinggi itu. Kadang-kadang nggak terkontrol, tembak ya tembak, bom ya bom, bunuh ya bunuh. Jangan injak, jangan rusak tanaman. Makanya ulama banyak yang berfatwa sekarang, dalam suasana perang pun dilarang merusak tanaman, maka kalau ada orang yang menggunduli hutan di waktu-waktu yang damai, dosanya lebih besar daripada waktu perang. Awas tuh, tukang gunduli hutan, sampai muncul banjir badang, sampai macam, dosanya besar itu. Dahsyat. Karena dalam suasana perang punya emosional tinggi, merusak tanaman nggak boleh. Ini suasana damai, dia pangkas tanaman. Yang bisa menimbulkan bencana bagi orang, itu dosanya besar itu. Katakan dosa besar. Dosa besar menggunduli hutan, merusak tanaman yang menghadirkan bencana dalam kehidupan. Muncul banjir, muncul segala rupa. Itu besar dosanya. Nah, jadi indah sifat-sifat itu muncul. Itulah mahmud. Kalau dikumpulkan semuanya, baik pada manusia, baik pada hewan, baik pada tumbuhan, maka berubah jadi superlatif, sighah mubalaghah. Dari mahmud jadi Muhammad. Kenapa Nabi ini disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena sifatnya terhadap makhluk tak terlukiskan. Pada hewan sayang, pada tumbuhan juga disayang, anak kucing disayang, yang lain disayang, manusia pun disayang. Yang belum beriman didoakan, didakwahi dengan cara yang lembut penuh dengan kebaikan. Orang melihat beliau bicara langsung masuk Islam. Buktinya ada Abu Hurairah, buktinya Jundub bin Junadah. Ini Jundub ini pembegal, tangannya kasar, tampilan sanggar. Datang lihat Nabi baru berkata, tunduk, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Coba. Indah gitu. Indah luar biasa. Kenapa kita tidak coba itu? Bisa nggak orang lihat antum itu nikmat rasanya gitu? Ya. Lihat antum tuh enak, Masya Allah, ini luar biasa. Ya, dari kejauhan saya kan antum udah lihat dari jauh, Masya Allah, ada dia nih, yuk lari. Nah, berarti ada masalah. Tapi kalau antum nggak kelihatan pun dikejar-kejar, berarti ada sesuatu yang baik pada diri antum. Cuma mulailah itu. Biasakan tuh di rumah tangga, supaya istri menatap suami itu enak gitu. Masya Allah. Kenapa mah? Pak, enak lihat papa. Itu. Kayak Ronaldo ya mah. Siapa tuh Ronaldo Pak? Jangan-jangan teman papa ya. Tapi indah gitu. Indah. Maka nanti ada banyak hadis di rumah tangga itu indah. Tatapannya melahirkan pahala. Suami itu kalau tatapan ada pahala. Tapi tatapan sayang ya, bukan tatapan benci dan penuh persoalan. Wah. Ahmad berubah. Ahmad itu sifat kemuliaan secara vertikal. Dari kata Hamid namanya. Hamid. Hamid itu satu sifat baik, punya unsur vertikal. Hablu minallah. Jadi kalau rajin tahajud, satu aja. Puasa belum. Tapi tahajud terus ya. Kerjakan. Ahli tahajud dia. Orang misalnya bangun jam 3, dia jam 2 bangun. Kadang tidur cuma 2 jam. Ngejar tahajud aja. Bangun. Zikir setelah itu. Puasa? Tidak. Hafalan Quran? Belum banyak. Tapi tahajud luar biasa. Kadang-kadang bawa mushaf, baca. Ahli tahajud. Satu ibadah, yang lain belum. Hamid. Ada ahli puasa, tahajud belum konsisten. Bangun, kadang terlambat. Subuh, iya. Tapi puasa, gak ketinggalan. Apalagi sahurnya. Ya, kejar. Dari Senin, Kamis, Ayamul Bid, sampai puasa Daud, Anda bayangkan. Hamid. Tapi kalau Anda dapatkan, maaf ya, rajin tahajud, rajin puasa, rajin baca Al-Quran, terkumpul semua, maka dirubah kalimatnya dari Mahmud, Hamid, dari Hamid jadi Ahmad namanya. Kenapa Nabi Isa menyebut Rasulullah SAW dengan nama Ahmad di surah 61 ayat yang ke-6? Wa mubasysyira bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya, umatnya menduga Nabi Isa ini rasul terakhir yang turun di bumi. Karena ada ramalan di kitab-kitab itu, rasul terakhir itu sifatnya punya sifat kasih yang dalam. Dan Nabi Isa punya kemiripan dengan Nabi Muhammad di situ. Sama-sama penyayang, punya sifat kasih. Lewat di sungai ada bangkai hewan. Ya, bangkai hewan sudah busuk, muridnya mengatakan, guru bau sekali di bangkai. Kata Nabi Isa, Yesus Al-Masih, kata beliau, putih benar giginya. Kata muridnya, guru kenapa berkata begitu? Kata Nabi Isa, manusia yang mengucapkan apa yang difikirkannya. Kalau yang difikirkan jelek, yang keluarnya jelek. Muridnya memikirkan bau bangkainya, Nabi Isa mencari kemuliaan di hewan itu yang telah jadi bangkai. Secara sosial sama. Tapi kata Nabi Isa, Rasul terakhir bukan saya.
akan ada yang lebih hebat dari rasul-rasul sebelumnya. Ibadahnya pada Allah tak terlukiskan. Dijamin surga, tapi masih mau tahajud yang rakaat pertamanya bisa bengkak kakinya. Dijamin surga, tapi kalau infak, dia tidur, bagian belakangnya masih ada bekas-bekas di punggungnya. Tapi kalau infak, 100 ekor unta, sekian ratus keluar. Lillah. Bacaan Qur'annya luar biasa. Kesaksian sahabat banyak. Paling indah bermakmum di belakang Rasulullah. Tak terasa rakaat pertama 100 ayat. Tak terasa rakaat pertama selesai Al-Baqarah. Tak terasa rakaat pertama nyambung Ali Imran. Tak terasa nyambung An-Nisa. Tak terasa rakaat pertama 5 juz 4 halaman. Tak terasa besoknya tak mau ikutan lagi. Itulah Ahmad. Maksud saya, Nabi itu diutus jadi contoh. Kalau beliau Mahi, Kafi, Ahmad, Muhammad, maka kita umatnya dimintalah meniru semua keistimewaan ini. Dicari kemuliaan dari situ. Itu pelajaran pertama dari Al-Fatihah. Kalau Anda bisa kerjakan itu dalam kehidupan, maka apa yang akan Anda dapatkan dalam kehidupan ini, itulah yang terletak pada huruf Al dari kalimat Al-Fatihah. Di situ ada rahasianya dari kalimat Al. Apa rahasia dari kalimat Al dimaksudkan? Itu yang akan kita lihat setelah menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Dan bagi teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada yang barangkali telah menunaikan salat Isya pula atau yang akan menunaikan salat Isya, kita berdoa bersama bermohon kepada Allah semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan dalam bahasan kita. Telah kita uraikan bahwa jika dalam satu surah terdapat beragam sifat mulia yang menyifati surah itu, maka ini menunjukkan surah itu memiliki kedudukan yang istimewa. Ziyadatus sifat tadullu ala imtiyazil mawsuf. Bertambahnya satu sifat menunjukkan bahwa yang disifati itu punya keistimewaan yang tidak biasa. Surah Al-Fatihah memiliki keistimewaan-keistimewaan yang tidak biasa, karena kemudian surah ini diliputi dengan nama-nama dan sifat-sifat yang juga sangat istimewa, yang memiliki nilai-nilai di antaranya. Satu, memberikan petunjuk kepada kita pembacanya agar meneladani setiap keistimewaan yang melekat pada surah dimaksud, atau juga mengerjakan perbuatan-perbuatan mulia sehingga menghasilkan sifat-sifat yang melekat pada diri kita, sehingga dikenal dengan itu sampai kita wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seluruh kemuliaan yang melekat pada sifat ini juga menunjukkan fungsi surah itu dalam aktualisasi kehidupan, bukan sekedar menjadi bacaan. Kalau kita sebutkan misalnya surah Al-Fatihah ini adalah Asy-Syafi, sang penyembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka bacalah surah itu ketika kemudian kita dihadapkan pada penyakit tertentu, apapun penyakitnya. Karena itu nanti di pertemuan sebelumnya bahkan telah kita kisahkan bagaimana seorang dari kepala suku, ketua kabilah tersengat kalajengking itu sampai dengan sekarat, racunnya sudah menyebar, medis kemudian sudah angkat tangan, tabib sudah kemudian tidak mampu berkata menyembuhkan. Maka seorang sahabat dengan izin Allah Subhanahu wa taala membacakan Al-Fatihah ini, lantas kemudian dengan izin Allah diberikan kesembuhan. Karena dia paham fungsinya, Asy-Syafi, bacakan sembuh. Ya kan? Kemudian ada fungsi-fungsi yang lain misalnya. Ya, Ummul Kitab, Asasul Quran, ada Al-Kafi, Ruqyah untuk mengangkat hal-hal negatif yang ada pada diri seseorang. Ya, tidak terkait dengan jin saja, tidak, sifat-sifat buruk tuh. Ruqyah dengan diri sendiri, ya.
Selalu iri hati pada orang misalnya. Punya sifat dengki, dendam berlebihan. Ya hati-hati, merasa bahagia kalau orang susah. Bahagia nih kalau dia susah nih. Nah, itu bahaya itu sifat itu. Bahkan kata Al-Quran diisyaratkan, orang hasad itu sampai malam gelap gulita, itu nggak bisa tidur. Makanya kita berlindung dari penyakit hasad ini, karena dampaknya ini bisa membuat kita pun gelisah yang terkenanya. Sampai tidur pun nggak enak. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza. Perhatikan, orang hasad itu disamakan dengan penyihir. Awas, naffatsati fil 'uqad. Ya, sama dengan penjahat di waktu malam, ghasiqin idza waqab. Kalau Anda tinggal di satu tempat misalnya, masuk ke satu tempat atau hutan belantara yang banyak perompaknya, tiba waktu malam, tenang nggak? Tidak. Karena kapan saja bisa dirampok, kapan saja bisa dirampak, Anda nggak tenang. Sama dengan begini, Anda ingin uji nyali, mau ada TV mau nggak? Masuk kemudian ke suatu tempat, rumah yang sudah ada bongkahannya, tidak ada tuannya, ada pohon tumbuh di dalamnya, ya. Tiba-tiba mau tidur di situ, belum masuk sudah bergerak. Wah, terdengar suara. Apalagi jelas terdengar, balik siap, katanya kan. Pulang, dan sebagainya. Suara terdengar, pulang, ya kan? Baik, mau tidur di situ tenang nggak? Tidak. Naffatsati fil 'uqad, ghasiqin idza waqab. Sama orang hasad juga begitu. Hati-hati. Kalau antum hasad, baik yang dihasadi atau yang hasad tuh nggak bisa tenang. Bahkan mau tidur pun masih mikirkan orang yang dihasadi. Capek hidupnya. Dalam mimpi pun masih ke bawah juga. Gara-gara dia nih beli kulkas dalam tidur, Anda bayangkan. Masih ke bawah, hidupnya nggak enak. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, kalau ada penyakit seperti itu, riya ka, iri hati ka, dengki ka, sum'ah ka, ruqyah. Apa di antara alat ruqyah? Bukan cuma yang kul ats-tsalatsa, al-mu'awwadz ats-tsalaats. Ya qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sebelum keduanya qul huwallahu ahad. Selain 3 surah itu Al-Fatihah. Karena itu Al-Fatihah disebut dengan surah Ar-Ruqyah. Ruqyah pertama Al-Fatihah, sebelum yang lain. Maka praktekkan. Ini bukan sekedar dibaca kemudian dalam sholat, betul dibaca di rukun. Kenapa Allah tempatkan rukun itu? Supaya membiasakan diri kita. Makanya orang sehat itu jiwanya pun sehat. Orang sholat jiwanya sehat, pikirannya sehat. Karena tiap hari dia meruqyah dirinya 17 kali dalam sehari. Makanya kalau ada orang sholat, masih iri hati, masih dengki, masih dendam, masih hasad, pasti ada yang salah dengan sholatnya. 17 kali. Ini ada gelas nih kotor, dibersihkan 17 kali, masih kotor juga. Bagaimana cara membersihkannya? Mungkin dia mengelap pakai lap yang sudah ada olinya, jadi kotor juga. Sama juga sholatnya tidak benar. Jadi kalau orang 17 kali ruqyah dengan Al-Fatihah, kan Al-Fatihah kan sehari 17 kali bagi seorang muslim. Baligh, berakal. 17 kali, Anda mesti baca 17 kali. Jadi kalau 17 kali itu Anda bacakan, masih sakit juga, ada yang salah di situ. Ruqyah. Itu rahasianya kenapa jadi rukun. Kenapa mesti kita baca? Karena Allah inginkan fisik kita sehat, jiwa kita sehat, dan sempurna cara berikhtiar dalam kehidupan kita. Jadi kalau sholat itu benar, semuanya itu maksimal. Rezeki datang, jiwa kita sehat, fisik kita kuat. Karena Syafi mengangkat semua penyakit. Quran surah ke-17, ayat ke-82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan dari ayat Al-Qur'an itu minnya tab'id, sebagian. Ada yang mengatakan istighraq semua ayat Al-Qur'an, tapi ada yang berpendapat sebagian ayat Qur'an bahkan surahnya. Ada yang menjadi syifa, penyembuh dari semua penyakit. Apa di antaranya? Langsung disebut oleh para ulama Al-Fatihah. Al-Fatihah. Jadi kalau orang sholatnya benar, sehat dia. Penyakit diangkat. Bahkan Masya Allah, ada sesuatu yang sulit pun berdoa bisa dikabulkan. Quran surah ketiga Ali Imran, ayat ke-38-39. Ketika dalam sholat berdiri, minta kepada Allah, minta. Begitu minta dikabulkan. Ya, minta qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Maka ia berdoa Nabi Zakaria, ya Allah, mereka mengatakan aku enggak mungkin punya keturunan. Engkau tak punya batas, anugerahkan kepadaku ya Allah
apa yang tidak ada batas pada dirimu. Engkau pasti mendengar doaku. Kalau yang pada maha mendengar saya tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi aku mesti memintanya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka turunlah malaikat sedangkan beliau itu masih berdiri dalam salatnya di mihrab. Masih berdiri dalam salat. Kita salat, saat salat ditunggu oleh Allah dalam bacaan Al-Fatihah. Mau minta apa? Minta apa? Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika hamba berkata iyyaka na'budu ya Allah, sekarang kami salat menyembahmu dan sekarang kami punya permohonan. Kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Sekarang apapun yang hambaku minta, aku akan kabulkan kalau itu ia butuhkan. Al-Fatihah. Nah, jadi aktualisasi itu penting kita kemudian hadirkan dalam kehidupan, jangan sekedar jadi bacaan. Kalau cuman baca, anak kecil pun baca. Anak kecil banyak baca di sini bisa. Jangankan anak kecil, beo yang belum balik dan belum taklif dan gak ada taklif bagi beo, ajarin Fatihah, baca dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Beo. Jadi kalau cuma ada orang baca, gak pernah diaktualisasikan maknanya, beo. Ya gak ada bedanya. Apa bedanya? Maka kita kembalikan dalam kehidupan kita. Semua fungsi ini jangan cuma jadikan catatan. Catat, tulis, bikin status. Al-Fatihah itu asyifa. Tapi status selanjutnya, tapi kenapa ya pada diriku tidak berfungsi? Wah, tidak seperti yang aku kira. Berarti gagal. Dia nulis asyifa, tapi dirinya sendiri nggak merasakan syifa itu. Ya. Di teman-teman sekalian, ini keluarga. Nah sekarang persoalannya bagaimana kita mencerna semua ayat itu sehingga kalau kita baca kan betul-betul jadi syifa. Kan orang dulu sekali baca sembuh, orang sekarang 1000 kali nggak sembuh-sembuh, malah makin sekarat gitu kan. Apa yang salah? Orang dulu di ruqyah Al-Fatihah selesai, orang sekarang bacain Al-Fatihah jinnya senang. Saya pernah dapat kisah nyata ini, langsung orangnya bilang ya, bahkan luar biasa ini. Ustaz, ada pegawai saya di toko pakaian kesurupan. Ya. Tapi ini menarik. Kesurupannya baca Al-Quran. Ternyata dilihat-lihat, ini pegawainya ini memang dulunya jarang sholat, jarang macam-macam. Ketemunya jin soleh. Masuk. Baca gitu. Itu ngerukainya susah karena dibacain Fatihah malah senang jinnya. Anda bayangkan? Tapi pelan-pelan hilang dia. Begitu hilang, waduh kamu beruntung dia di sini nih, ketemu jin muslim. Ya, langsung diingatkan dan sebagainya. Jin aja ngajak kamu sholat, masa kamu yang manusia tidak? Coba kita cerna dengan baik teman-teman sekalian ya. Di sini kita punya tugas bagaimana mengaktualisasikan nama-nama ini supaya hadir dalam kehidupan kita, baik dalam konteks ibadah, benar bacaan Al-Fatihah saat sholat, atau benar bacaan Al-Fatihah dalam konteks bacaan Al-Quran dan murajaah, atau juga dalam konteks yang lebih luas yaitu mengamalkan isinya dalam kehidupan sesuai dengan fungsinya. Al-Fatihah, al-nya itu terbagi pada 2 fungsi utama. Al. Bismillah. Mohon izin saya berdiri sedikit ya. Ini al. Ya. Al-Fatihahnya belum saya tuliskan. Ini terbagi 2. Secara umum ya, secara umum. Garis besarnya. Nanti ada kitab namanya Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Di situ nanti dijelaskan semua fungsi huruf. Terkhusus huruf yang kemudian menyalin ayat-ayat Al-Quran. Dari mulai alif sampai ya. Alif ada berapa fungsi, ba berapa fungsi sampai ya. Banyak. Nanti saat kita masuk kepada ayat Al-Quran, misalnya ba bismillahirrahmanirrahim, ba-nya fungsinya apa? Itu ada 14 fungsi. Ya, halaman 29 sampai 59 disebutkan 14 fungsi. Lil ghayah, lil istighraq, lil ilsaq, lil musahabah, lit tab'id min duni tahdid, lit tab'id ya ma'at tahdid. Wah, disebutkan 14 ya. Nanti ba di bismillah itu bisa beda dengan ba misalnya di Al-Maidah ayat yang ke-6. Wamsahu biru'usikum. Setiap ba dalam Al-Quran bisa beda fungsinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ba billah beda dengan bismillah. Lain ba-nya. 14 fungsi. Nanti ada mahasiswa kita di Al-Azhar
masuk PhD, doktora, hanya membahas huruf ba dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Wamsahu biruusikum. Kenapa saat wudu mengusap kepala pakai ba di situ? Dibahas dapat doktor, Anda bayangkan. Huruf ba satu. Masih ada ta, jim, ha sampai ya. Silahkan ambil sebanyak-banyaknya. Al yang pertama al-ta'rif. Dikenal dengan ma'rifah yang dimasuki alnya. Ma'rifah. Ta'rif. Yang kedua al-istighraq. Al dengan fungsi al-istighraq. Istighraq. Al-ta'rif berfungsi mengkhususkan sesuatu sehingga menjadi lebih terikat dan berbeda fungsi dengan yang lain. Jadi dari yang umum jadi khusus. Seperti itulah maknanya. Seperti artikel the dalam bahasa Inggris. Car, mobil banyak di luar. The car, yang ini bukan yang lain. Qalam, pulpen, spidol, mana saja bebas. Tapi al-qalam pakai alif lam, yang ini bukan yang lain. Mindil, sapu tangan, tisu, umum tisu mana saja. Hal indakum mindil, ada yang punya tisu di sini? Ada Ustaz, saya ini itu banyak tisunya. Tapi ketika saya berikan alif lam, al-mindil, yang ini bukan yang lain. Alif lam. Kalansuah, peci. Kalansuah banyak. Hal indakum kalansuah, ada yang punya peci? Ana Ustaz, ana ini torbus, ini kalansuah, saya punya peci. Tapi kalau saya katakan al-kalansuah, yang ini bukan yang lain. Al-kalansuah al-Makassariyah, peci Makassar, yang ini bukan yang lain. Al-Qalansuah al-Jawiyah, peci Jawa, bukan yang lain. Al-Qalansuah al-Wataniyah, peci nasional merek Haji Iming, bukan yang lain. Paham ya? Al itu fungsinya. Nah, jadi kalau ada satu kalimat kemasukan al, kemudian fungsinya menjadi ma'rifah, itu tandanya dia spesial khusus beda dengan yang lain. Apa kaitan dengan Fatihah? Ketika Fatihah ini dimasuki al-Fatihah, pakai al. Kalau difungsikan ta'rif, ingin menunjukkan surah yang ini beda dengan yang lain. Dia punya spesial, beda dengan yang lainnya. Kalau dimasukkan kata Fatihah, Fatihah itu dari segi bacaan artinya pembuka. Pembuka. Al-Fatihah, surah ini surat khusus, beda dengan yang lainnya. Dialah surah pembuka. Pembuka dalam Al-Quran di mushaf, juga pembuka dalam bacaan pada sholat. Karena itulah di pelajaran lalu ketika kita menyebutkan summiyatil fatihatu fatihatan li'annaha taftatihul qira'ata fis shalah wa taftatihul qira'ata fil Qur'an. Karena dia membuka bacaan dalam salat, dibuka dengan Al-Fatihah, bacaan rukun, dan dia membuka bacaan Al-Quran, surah pertama untuk membuka bacaan Al-Quran dari awal sampai akhirnya. Beda dengan surah-surah lain. Al-Baqarah pakai al, tapi tidak sama dengan Al-Fatihah karena dia bukan pembuka. An-Nisa pakai al, tapi dia bukan pembuka dalam rukun shalah. Al-Fatihah beda. Yang ini bukan yang lain. Kalau ada tulisan lain di buku, saya tulis misalnya Al-Fatihah. Ya, catatan pembuka saya. Beda. Yang di sana dengan yang dimaksudkan Quran beda. Bukan yang itu yang saya maksud, yang ini. Makanya diberikan al untuk menunjuk ta'rif, kekhususan surah ini beda dengan yang lain. Paham sampai sini? Yang kedua, jadi kalau yang pertama ta'rif terkait dengan fungsi bacaan sebagai pembuka dalam salat. Ini yang kedua, ini yang penting, ini yang jarang dikaji nih. Istighraq. Menunjuk fungsinya dan hikmahnya dalam kehidupan. Ini saya ajarkan kaidah sebentar ya kalau belajar Al-Quran. Jadi bukan sekedar bacaan. Ada bacaan, ada fungsi syariat, ada hikmah, itu beda. Bacaan, ilmunya tajwid, bagaimana membaca dengan benar. Ya, makhrajnya, sifat hurufnya dan sebagainya. Itu bacaan. Setelah benar bacaan, praktekkan dalam syariat, bawa dalam salat misalnya. Apa hukum bacaan Al-Fatihah dalam salat? Silakan. Ya, diajarkan nanti oleh Nabi, begini cara salat, ini bacaannya. Sampai di sini, apakah selesai? Belum. Yang ketiga, kalau itu ingin dibawa dalam kehidupan manfaatnya, maka sampai ke dalam ilmu hikmah. Mesti ada. Nah, ini tugas Nabi. Kalau ilmu hikmah didapatkan, akan ada dampak kepada diri kita, diri lebih suci, lebih baik, lebih enak, lebih tenang. Dan dalam hidup lebih berhasil. Ini yang dimaksudkan doa Nabi Ibrahim ketika mendoakan tibanya Nabi Muhammad lahir dekat Ka'bah itu.
Yang Al-Baqarah 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika, ayat Al-Qur'an. Wa yu'allimuhumul kitab, ajaran Nabi, sunnah diajarkan. Apakah berhenti sampai situ? Tidak. Wal hikmah. Hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Fungsinya apa dalam hidup? Sama kayak antum belajar sholat, bacaannya diajarkan. Allahu Akbar, bacaan. Caranya diajarkan, angkat tangan sejajar dengan bahu. Al-Bukhari hadis 737. Hadis Muslim hadis 397 dari Wa'il bin Hujur, angkat sejajar dengan bahu. Boleh angkat sejajar dengan daun telinga, sah. Baru sampai bacaan dan gerakan. Tapi hikmahnya apa? Kenapa mengangkat tangan begini? Kenapa diucapkan Allahu Akbar? Kenapa kok tiba-tiba Abu Bakar angkat tangan bisa bergetar? Angkat tangan, Allahu Akbar, bergetar begini. Kenapa? Dan kemudian getarannya tidak ada. Dalam jiwanya nggak ada. Abu Bakar sampai menangis, Allahu Akbar, menangis beliau bergetar. Mungkin orang sekarang ada juga yang bergetar di puncak subuh-subuh bergetar juga. Ya. Tapi tangisannya tidak ada. Dan ditangisi oleh zaman karena tidak ada kekhusyuan dalam jiwanya. Apa yang salah? Kurang yang terakhir, wal hikmah. Apa hikmahnya? Apa aktualisasinya? Apa fungsinya dari semua itu? Kalau sudah benar salatnya, hikmahnya dapat. Wa yuzakkihim, dampaknya kepada hati itu ada kebersihan jiwa, ada ketenangan, ada keberhasilan. Makanya ketika orang salatnya benar, jiwanya bersih. Innas salata tanha 'anil fahsya. Sungguh salat itu kalau benar dikerjakan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ada di jiwa fahsya mungkar, hilang semuanya. Itu yang maksud Quran surah ke-29 ayat ke-45. Jadi kalau kita balikan ke sini teman-teman sekalian, kembali ke awal tadi, ada fungsi bacaan, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan, tajwid hukumnya. Fungsi syariatnya, baca dalam salat, baca dalam bacaan Quran, murajaah. Apa fungsi kehidupannya, hikmahnya? Maka al-istighraq memberikan kita pengantar. Inilah fungsi-fungsi yang bisa kita raih dari Al-Fatihah. Istighraq itu artinya sesuatu yang luas dan komprehensif. Luas, banyak, komprehensif. Holistik bahasa sekarang. Luas, banyak, holistik, komprehensif. Jadi kalau kalimat menggunakan al-nya berfungsi istighraq, itu tandanya maknanya segala, semua, diartikan semua, segala. Ini penting, ini saya terangkan dulu di awal, karena nanti saat kita baca ayat-ayat Al-Quran, al itu selalu ada, sering ditemukan maksudnya. Misal, nanti di Al-Fatihah kan ada Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu alnya ta'rif apa istighraq? Ya, nanti kita paham di situ, nanti saya jelaskan. Kalau ta'rif berarti pujian hanya khusus bagi Allah. Kalau istighraq semua pujian hanya milik Allah, jangan ada seorang pun yang minta dipuji. Jadi kalau antum tiap hari dalam sholat, Alhamdulillahirrabbilalamin, pujian hanya milik Allah, segalanya hanya milik Allah, nggak ada yang layak dipuji termasuk saya. Tapi selesai sholat pengen dipuji, bagus nggak tadi bacaan saya? Itu artinya gagal bacaannya. Ya, ibu masya Allah, anaknya tuh luar biasa. Kemarin bagi rapot, luar biasa hafalan Qurannya 30 juz, bacaannya bagus. Semua milik Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-istighraq. Enggak usah ditambah lagi. Semua milik Allah ya ukhti. Tapi memang sih malam-malam kita juga berdoa karena Allah. Itu kita ikhtiar cari guru yang bagus. Kan enggak mungkin Allah menetapkan kalau kita enggak berikhtiar. Paham ya? Nah, kalau sudah istighraq sudah enggak usah ditambah-tambah lagi. Nah, ini al-istighraq ini mencakup semua, banyak, luas tanpa kecuali. Tambahlah Fatihah. Fatihah ini dalam ilmu hikmah, kajian lughawiyah secara bahasa, bukan sekedar pembuka. Tapi Fatihah, pembuka pada segala yang baik. Fataha, yaftahu, fathan, fatihun, wa fatihatan. Fataha, yaftahu, fathan, asalnya membuka segala yang baik. Makanya orang Islam kemanapun, kalau dia di tempat manapun, dia membawa fatah. Islam datang ke Mekah, Fathu Makkah. Datang ke Andalusia, ke Spanyol, Fathul Andalus. Pernah dengar ada di sejarah Fathu Makkah? Coba lihat, kemanapun orang Islam datang, gak pernah dikenal dengan ekspansi. Gak ada penjajahan orang Islam di negeri Spanyol. Gak ada, buka sejarah. Silahkan cek, gak pernah ada bahasa penjajahan umat Islam di Spanyol. Gak ada. Penjajahan umat Islam di Sisilia, gak ada.
Penjajahan umat Islam di Nusantara, demi Allah saya katakan, cek buku sejarah. Ada nggak misalnya orang Arab datang ke Nusantara menjajah Indonesia? Nggak ada. Cek silakan, jujur kita. Jujur dengan sejarah kita. Tunjukkan kenapa Anda membenci, kenapa Anda nggak suka. Justru saham terbesar untuk merdeka itu orang Islam. Ulama-ulama. Orang-orang baik. Pernah nggak ada datang orang Arab menjajah ke sini? Datang orang Islam menjajah ke sini? Nggak ada. Di setiap orang Islam, bukan hanya Arab. Ada Amerika kah, Indonesia kah, Asia kah, ya Eropa kah, Afrika kah, sepanjang dia Muslim, kemanapun dia, kalimatnya fathun. Fathun itu membuka segala jenis kebaikan. Jadi kalau orang Islam itu beraktivitas dimanapun, harus membuka segala yang baik-baik. Anda kerja di kantor, Anda orang Islam, bukalah nilai kebaikan di situ. Kalau Anda jujur, Anda yang paling jujur di situ. Tunjukkan Islam itu menghadirkan kenyamanan. Islam membuka segala kemuliaan. Kalau Anda masuk ke tempat yang banyak sesuatu yang kasar, Anda sabar, lembut di situ. Tunjukkan Anda membuka kebaikan. Makanya muncul istilah Fathu Makkah. Dibuka Makkah, ketika dibuka yang baik-baik muncul di situ semua. Fathul Andalus, di Andalus itu gelisah. Spanyol dulu tuh jauh dari peradaban, gelisah, krisis ekonomi macam-macam, rakyatnya sengsara. Sampai datang utusan kepada Tariq bin Ziyad, kepada Musa bin Nusair. Musa bin Nusair itu gubernur di Afrika Utara. Afrika itu dulu provinsi. Udin? Provinsi Afrika Utara. Gubernurnya Musa bin Nusair, khalifahnya di Madinah. Anda bayangkan, Afrika Utara, provinsi. Kedatangan utusan dari Andalus ngadu, kami dizalimi Raja Rodrik. Oh, ada yang disiksa, ada yang dibunuh, ada yang macam. Tolong dibantu, minta dibantu. Dicek dulu ke sana, cek intelijen, cek ke sana. Lihat, bagus. Benar ini. Ini harus dibantu. Ini salah Islam membuka nilai kebaikan. Kirim Tariq bin Ziyad. Tariq kirim, bawa 10.000 pasukan. Bawa. Pakai kapal. Laut. Berangkat. Sampai di sebuah selat. Ada gunung besar, kan? Bukit. Sampai sekarang dikenal dengan Jabal Tariq. Bukitnya Tariq. Gibraltar dalam bahasa lokal. Berhenti di situ. Dibakar semua sama Tariq. Bakar semuanya kapalnya. Suruh lihat sama pasukannya. Lihat prajurit ke belakang. Apa itu? Api. Ke depan ada siapa? Musuh. Musuh dalam pengertian orang yang zalim. Zalim, bantu mereka. Kata Tariq, di belakang ada kematian, di depan ada kematian. Di depan syahid wafatnya, di belakang wafat dalam keadaan yang tidak mulia. Tinggal pilih, mau mati syahid, mau mati konyol. Kalau ingin wafat biasa, berenang balik sana. Tapi kalau Anda ingin membuka kebaikan di tempat ini, berikan contoh kepada saudara-saudari kita, tolong mereka yang dizalimi, maka berikan pengabdian kita yang terbaik karena Allah Subhanahu wa taala. Terbakar semangatnya, berjihad untuk menegakkan kebaikan dan membela orang-orang tertindas, dibukalah pintu kebaikan. Setelah selesai minta pamit. Tugas kami selesai ya, sudah bantu, kata mereka, tolong bantu kami, jangan tinggalkan kami. Dilaporkan lagi ke pusat, apa jawabannya? Bantu sepanjang mereka butuhkan bantuan. Dibantu di situ. Dikirimkan pangannya, dikirimkan khotbah yang kelak di alfalfa di kemudian hari. Di pangan untuk ternak, pangan untuk kuda segala rupa. Makanya kuda terbaik sekarang dari Andalus, dari Spanyol. Pakannya dibawa semua, dihidupkan jadi peradaban. Bayangkan, Spanyol yang jauh kemudian datang orang Islam, dibuka jadi peradaban. 7 abad saudara. 7 abad teman-teman, muncul banyak hal di situ. Kemajuan pengetahuan, teknologi segalanya, banyak ulamanya, banyak orang-orang hebat. Bahkan Anda baca sejarah, dia nggak mungkin dipungkiri. Orang Eropa belajar ke situ. Itali datang, Portugis datang belajar. Saya khatam tuh kajian ini. Setahun mata kuliah itu di S2 dipelajari. Ya sebelum masuk ke situ, bahkan di tingkat akhir di kuliah dipelajari, tokohnya ada, kitabnya ada, bukunya ada, kesaksiannya ada semua. Eropa tuh mercusuarnya Spanyol. Lihat datang. Apakah ditolak? Tidak. Yang Kristen belajar, yang Yahudi belajar, segala dulu belajar. Bahkan ya, mohon maaf ya, orang dulu bangga mengenakan jubah, bangga mengenakan kerudung yang perempuannya. Lihat tampilan ratu-ratu di masa lalu pakai kerudung, Anda bayangkan. Kerudung tuh kebanggaan dulu. Di mereka bangga tuh dengan nilai-nilai keislaman itu, jadi identitas itu. Jadi ibu yang di bawah tuh bangga dengan kerudung itu izzah, itu bukan cuma syiar. Ada ibadah, ada kemuliaan, itu tunjukkan. Tapi itu nggak akan bernilai kalau sifat-sifat mulianya nggak ada. Ya ini korupsi pakai kerudung. Ya, ngambil maling, barang-barang misalnya di supermarket, minimarket pakai kerudung, ya habislah kemudian syiar itu. Yang seharusnya tidak ditempatkan di tempat-tempat yang tidak mulia. Yang paling dahsyat, nyurinya nggak pakai kerudung, begitu di sidang pakai kerudung. Ini yang bahaya. Itu yang parah itu. Ya, kita doakan semoga mendapat hidayah, kan poinnya seperti itu, selalu terbuka. Jadi fathu, pembuka segala kebaikan. Pembukanya yang membuka adalah Allah, sifatnya disebut Fattah.
Jadi kalau ke manusia Fatih, Muhammad Al-Fatih membuka Konstantinopel, membuka Al-Aqsa, itu manusia diberikan nilai-nilai kebaikan di situ. Tapi kalau pembuka segala kebaikan namanya Fattah. Kalau ingin diberikan sifat tambahkan tak di ujungnya, Fatihah. Kenapa surah ini disebut surah Al-Fatihah? Karena isi Al-Fatihah kalau dikuasai dengan baik, dipahami, dipelajari, akan membuka semua jenis-jenis kebaikan yang ada di dunia dan di akhirat. Kalau Anda ingin bekerjanya sukses, pahami Al-Fatihah, maka terbuka semua pintu kesuksesan dalam pekerjaan Anda. Ingin di rumah tangga baik, pelajari isi Al-Fatihah, maka di situ akan terbuka semua pintu kebaikan di rumah tangga. Ingin masuk surga, pelajari isi Al-Fatihah. Di dalamnya ada rangkuman Al-Quran yang mengajarkan kepada kita semua jenis pintu-pintu kebaikan. Di sini sifatnya istighraq, kemudian ditambahkan Fatihah, dicontohkanlah lewat nama-nama yang melekat kepadanya plus sifat-sifatnya. Apa di antara contoh kebaikan itu? Ada pintu kesehatan disebut asy-syifa, ada ar-ruqyah, ada pintu ibadah disebut as-shalah, alhamdu. Ada pintu munajat kepada Allah disebut asasul Quran. Ada semua, ada pintu semua, cukup dari semua yang ada. Jadi kalau Anda cukup hafal Al-Fatihah, paham maknanya, kayaknya dunia dan seisinya cukup, udah. Enggak ada pengaruhnya. Disebutlah Al-Kafiyah, yang dicukupkan dengan surah itu. Cukup hafal surah itu, paham rangkuman kandungan Al-Quran. Cukup paham isi Al-Fatihah, maka dunia seakan tidak punya nilai di hadapan Anda. Jadi kecil, dikecilkan oleh Allah, dipenuhi semua jenis-jenis kebaikan. Paham sampai sini? Nah, jadi kenapa surah ini disebut dengan Al-Fatihah? Bukan sekedar dia pembuka Al-Quran atau pembuka bacaan dalam sholat, tapi juga dia isi Al-Fatihah dari awal sampai akhir juga akan membuka semua jenis-jenis kebaikan yang didambakan di dunia sampai dengan di akhirat. Jelas sampai sini? Baik. Kalau sudah jelas, kita coba ambil dulu di sini turunannya untuk malam ini. Satu ayat saja atau pengantar ke satu ayatnya supaya kita bisa mendapatkan itu semua. Karena kalau cuman sampai di sini saja belum kita pahami isinya, belum dapat juga. Apa yang Anda pelajari tadi dari Ustaz Al-Hidayat? Al-Fatihah itu fungsinya bisa membuka segala pintu kebaikan. Al-nya bisa ma'rifah, bisa istighraq. Terus bagaimana caranya? Pekan depan. Belum dapat kita ya. Minimal kita dapatkan satu dulu ya, insyaallah. Baik, yang pertama jumlah Al-Fatihah. Jumlah ayatnya ada 7 ayat. Berapa ayat? 7 ayat. Berdasar keterangan langsung dari Allah di Al-Quran surah ke-15 ayat 87. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim. Sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami telah anugerahkan kepadamu khusus atainaka, khusus kepada Nabi Muhammad. Jadi ini memang kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan pada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Gak dapat, cuma Nabi Muhammad saja. Maka berbahagialah kita yang memiliki nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Spesial. Jadi kalau sudah ada Nabi Muhammad dengan syariatnya, gak usah baca-baca lagi yang sebelumnya. Ini sudah dapat yang paling spesial, pilih yang biasa. Kayak beginilah, udah dapat kelas eksekutif, malah masuk ke ekonomi. Ya, ini kan fatal gitu. Udah dapat eksekutif, kenapa ditinggalin? Masuk ekonomi. Misal gitu kan, itu gambaran saja. Dan ada yang lebih parah, diberikan jalan yang baik yang benar, milih yang salah. Syariatnya Isa alaihissalam selesai. Syariatnya Musa tuntas. Sulaiman alaihissalam selesai, paripurna. Ditutuplah, disempurnakan dengan syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penutup yang sempurna, yang paling bagus, keterangan ada semua. Ambil yang itu. Di sepanjang ada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lainnya selesai. Apa di antara keutamaannya? Kata Allah, saya berikan spesial khusus untuk Nabi Muhammad. Jadi nanti ada keutamaan beberapa yang melekat pada Nabi Muhammad yang nabi lain gak mendapatinya. Yang paling utama di antaranya Al-Fatihah. Kata Allah, sab'an minal mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ulang-ulang setiap hari, setiap waktu. Tidak ada satupun 7 ayat diulang-ulang dalam satu surah, terus dibaca, diulang, kecuali Al-Quran. Dan bahasanya indah. Sab'an minal mathani, bukan sab'an minal mukarrar. Padahal bisa, mukarrar itu diulang juga. Kenapa menggunakan kata tasniyah? Tasniyah itu bukan sekedar diulang, sesuatu yang mengandung keindahan, sesuatu yang mengandung pujian, dan sesuatu yang terus diungkapkan tanpa bosan kita kemudian menyampaikannya. Itulah mathani. Wah, jeli benar bahasa Quran itu, diksinya tepat.
Makanya tidak pernah ditemukan ada orang mengulang Fatihah dalam sehari 17 kali tapi bosan. Gak ada. Pernah nggak ada dapat pengaduan misalnya? Bahkan dari anak kecil sekalipun, mama, mami, papi, papa, mimi. Misalnya kan datang, aduh aku pusing. Kenapa? Baca Al-Fatihah, tidak ada. Yang kecil, tidak. Yang remaja, tidak. Yang tua pun tidak. Coba Anda bayangkan, kalau orang sudah tua misalnya, sepuh taruhlah. Dari mulai balik, misal balik 10 tahun, usia sudah 70 tahun. Muslim dia, berarti 60 tahun. Setiap hari baca Al-Fatihah, 365 hari. Seharinya 17 kali. Kalikan. 17 kali 365, ya, dikalikan kemudian 12 kali 60. Nanti besok kasih tahu saya. Udin aja susah tuh nyarinya tuh. Ini gak mudah itu. Tidak mudah. Berapa kali coba bayangkan. Saya gak usah bicara 60 tahun lah. Yang mau saya maksudkan, pernah gak ada orang 60 tahun muslim mengeluh sakit kepala karena baca Al-Fatihah. Sehari 17 kali. Kalau ini bukan firman Allah, mustahil. Dengan cara apa lagi membuktikan kepada manusia bahwa Islam agama yang hak. Al-Quran mukjizat yang benar. Kalau ini buatan manusia, pusing. Karena sifat makhluk beda dengan khalik. Ciptaan makhluk gak akan sama dengan ciptaan khalik. Dan Al-Quran itu bukan ciptaan, bukan makhluk. Al-Quran itu firman, apalagi firman. Buatan Allah saja tidak akan sama. Makhluk saja gak sama, apalagi firman. Nih kita ciptaan Allah nih, makhluk kita ini. Manusia gak akan bisa buat seperti kita, gak akan sama. Bikin nyamuk aja gak bisa. Bikin nyamuk coba yang tidak kaku. Terbangnya cepat. Anda bayangkan, belum ditepok udah terbang. Nyamuk. Pak, pipi kita aja yang sakit, dianya enggak. Bisa terbang, bisa enggak manusia bikin begituan? Enggak ada. Amerika negara adidaya membuat prototipe nyamuk, enggak ada. Paling banter baygon. Meraket. Itu aja, nyamuknya enggak. Itu baru makhluk, sedangkan Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran itu firman, siapa yang bisa kemudian menyamainya? Enggak bisa. Makanya yang dibuat oleh manusia bacaan-bacaan, jangankan 17 kali, baca sehari 3 kali, pusing Anda. Baca. Buku paling bagus semuka bumi, baca novel. Ketika cinta bertasbih, ketika tasbihnya hilang, ketika ayat-ayat macam lah, baca aja pokoknya lah. Baca. Iya. Ayat-ayat cinta, ayat-ayat putus, ayat-ayat ini. Baca oleh Anda. Apapun itu. Ya, mau novelnya si Fulan, novelnya ini, novel macam-macam. Enggak ada orang baca 3 kali sehari. Baca lagi. Paling-paling hari kedua, bosan, lempar. Kenapa? Bosan, datang saya. Tanya aja. Saya bacain tuh novelnya, halaman keberapa, halaman posisi keberapa, kanan, kiri, depan, atas, belakang, apal saya. Tapi suruh baca lagi, enggak mau. Al-Fatihah tidak. Allahu Akbar. Subuh tuh 2 kali. Zuhur dibaca 4 kali lagi. Yang lebih dahsyat, nunggu zuhur, duha, dibaca lagi. Baru subuh muncul syuruk, dibaca lagi 2. Tapi gak pernah ngeluh. Coba, ini luar biasa. Al-Fatihah. Makanya mathani, dibaca diulang-ulang, tapi gak ada orang bosan. Coba mungkin di antara Anda, bapak atau ibu di bawah ada yang dokter, pernah nggak ada yang masuk kepada Anda di poli Anda, ada keluhan pusing karena baca Al-Fatihah? Nggak ada. Ya, pusing bu dokter, kenapa? Ini saya baca Al-Fatihah 17 kali, nggak ada. Mustahil, firman Allah. Mathani. Nah, bagaimana coba kita menghadirkan keyakinan lagi? Kalau nggak yakin juga menurut saya ada yang terhalang di jiwanya itu. Kalau mau percaya gini deh, maaf ya. Bandingkan dengan kitab lain deh, bawa kitab lain atau teman-teman misalnya di agama lain kita hormati, ya, hormati yang lain, jangan paksa, jangan macam-macam. Tapi coba kita ingin mengukur kebenaran risalah keislaman kita, kebenaran agama kita, bandingkan baca buku lain, kitab lain. Rasakan, ada nggak seperti nikmatnya baca Al-Fatihah ini? Baca 17 kali, ada nggak orang baca di kitab lain? Kepercayaan agamanya dibaca 17 kali. Saya buat umum aja ya, sebab kalau saya bikin khusus spesifik langsung disebutkan, abis ini tersangka saya. Kita harus nontonnya yang baik-baik ya. Jadi kita umum saja bikin ya, bikin umum. Tapi untuk perbandingan bikin ya. Jadi spesifik baca. Gak ada. Yang kedua ingat ya. Karena sifat-sifat itu melekat pada firman Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan sifatnya risalah, dan sifatnya petunjuk, akan ada musuh namanya setan. Setan. Jadi kalau kalimatnya langsung petunjuk dari Allah, setan akan bergerak. Kalau bukan dari Allah, setannya nggak gerak. Makanya Al-Fatihah itu nggak ada orang bosan baca Al-Fatihah. Baca Al-Quran nggak ada orang bosan. Tapi ketika dibaca ngantuk. Silahkan cek, cuman Al-Quran. Nggak pernah bosan, tapi kalau dibaca ngantuk. Silahkan cek. Toha. Itu baru 2 huruf tuh. Ada yang baru sehuruf, wah udah berat kepalanya. Nun. Baru nun tuh. Ya, udah berat kepalanya, ngantuk. Karena memang setannya mau kerja. Makanya ketika mau baca berlindunglah kepada yang tidak pernah tertidur apalagi ngantuk. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, supaya dilindungi. Makanya jangankan baca Quran seperti biasa, dalam sholat pun bisa ngantuk. Silakan cek dalam sholat bisa ngantuk. Kalau Anda baca hadis ya dengan lengkap, misal di Abu Daud lah, dari hadis nomornya 857 itu, dari mulai bertakbir. Ya, idza udzina fa fara syaitanu wa alaihi dharatun. Kalau azan dikumandangkan, setan lari meninggalkan anak Adam sambil dengan terkentut-kentut, terbirit-birit. Maksudnya kalau azan ada baunya pun dia enggak mau cium, saking bencinya dengan suara azan. Artinya kalau ada orang enggak suka dengan suara azan, itu dia sedang disusupi oleh syaitan. Karena di hadis cuma setan yang enggak suka suara azan. Disusupi, kita doakan. Kalau manusia biasa ditinggalkan, makanya jarang orang saat azan berkumandang itu, ya, bisa ada perasaan nggak suka. Umumnya rata-rata mengingatkan, akhi itu, bro, sudah azan nih, karena setannya pergi. Fa idza thumiba fa'ada, kalau azan selesai maka setan balik lagi. Maka dia bisa mengatakan yang ditanya, tenang aja bro, baru azan, belum qomat. Itu. Ya, hatta idza kabbara, sampai dia kemudian bertakbir, Allahu akbar, takbir. Faqala syaitanu udhkur kada. Saat dia mulai bertakbir itulah setan kemudian mengingatkan, ingat ini ya, ingat itu. Ingat ini, ingat itu. Ingat ini, ingat itu. Ingat, enggak percaya silakan. Misal, sebentar ya. Honda Fred putih B1152 ZFT. Ya, mohon dipindahkan parkirnya. Mungkin bukan parkirnya, mobilnya yang dipindahkan. Ya. Parkir dipindahkan, orang nggak bisa parkir lagi besoknya. Ya, Honda Fred putih ya, teman-teman yang diamanahi oleh Allah. Honda Fred putih ya, Fred warna putih B1152 ZFT, mohon dikondisikan ya, disesuaikan parkirnya. Coba disesuaikan, barangkali mungkin ada di sekitaran tempat kita, di rumah yang punya haknya untuk bisa mendapati akses untuk keluar atau masuk ya. Mohon dikondisi. Semoga Allah muliakan Anda insyaallah. Baik, sampai di mana tadi setan? Ya. Udhkur kada. Ingat ini, ingat itu. Jadi baru takbir itu setan memberikan waswas, ingat ini ya, ingat itu. Makanya ini nyata nih, ini benar-benar nyata. Kalau Anda nggak percaya, sebelum sholat itu kita bisa fokus. Fokus kita. Tapi begitu bertakbir, benar kata Nabi. Begitu Allahu Akbar, mulailah muncul di kepala kita. Bahkan yang tak ingin kita ingat. Gak percaya nanti ya, Anda malam bangun tahajud, walaupun cuma 2 rakaat. Bangun Anda akan terngiang dengan kalimat saya ini. Sebelum takbir Anda fokus, khusyuk ya Allah, khusyuk. Begitu takbir, Allahu Akbar muncul. Bahkan kalimat saya ini pun akan muncul lagi. Ingat ya, kata Ustadz Adi, begitu Anda bertakbir akan muncul, itu setan. Itu bukan saya, setan itu. Itu akan muncul. Nah, makanya sering membuatkan kepada kita itu, walaupun kita baca Al-Fatihah, kita baca. Cuman gangguan datang, ini menunjukkan bahwa itu firman Allah yang nyata. Kalau bukan firman gak akan diganggu. Konser musik gak ada gangguan. Silahkan cek. Gak tahu pokoknya apalah. Ya, yang nyanyi, yang geleng. Gak ada gangguan. Setannya ikut geleng-geleng, menitiup dafa. Beres. Gak ada gangguan, lancet biasa aja gitu. Katanya memang setannya gak butuh ganggu lagi. Kalau setannya ganggu, setannya bermasalah, gak ada kerjaan dia. Kurang elit setannya. Makanya yang diganggu tuh yang orang sholat, yang baca Quran. Ini menunjukkan itu nyata firman Allah. Kalau bukan firman Allah gak akan diganggu. Kalau itu bukan mukjizat gak akan diganggu. Ini menunjukkan agama kita itu benar.
Risalah yang dibawa Nabi Muhammad itu nyata, benar. Kita sekarang sedang beragama dengan benar. Jadi jangan keluar. Tapi karena cinta, meninggal habis tuh cinta. Habis. Yang kita cintai yang hak. Lillah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian serius mencintai Allah, ikuti Nabi. Itu hak. Nah, makanya sab'an minal mathani. Ya, maka Allah turunkan 7 ayat diulang-ulang. Itu Al-Fatihah. Al-Fatihah tidak membuat bosan, tapi sering menghadirkan musuh untuk menghambat kita membaca dengan benar. Sebab setan itu berkepentingan. Kalau kita nggak benar baca Al-Fatihah, maka fungsi yang 10 ini hilang. Asy-Syafi, Al-Kafi, Ar-Ruqyah hilang. Kalau kita nggak benar bacanya, nggak dapat kita ini. Fungsi pengabulan doa, fungsi kesembuhan, fungsi ruqyah hilang. Di setan punya kepentingan. Sebelum baca Al-Fatihah bikin nggak fokus kalau bisa salah bacaannya. Kalau bisa salah, kan tiba-tiba baru takbir langsung amin. Allahu Akbar. Pikiran kemana-mana, amin. Ada yang baru takbir baca surat, ada yang begitu. Pernah kejadian, Allahu Akbar, baca Alif Lam Mim Al-Fatihah kata makmumnya tuh. Ada. Karena memang setan nggak suka dengan ini. Kalau kita benar bacanya, udah putus asa deh setan, bunuh diri. Selesai. Sudah beres. Paham ya? Maka ini bagian pertama. Ketika kita kemudian akan membaca Al-Fatihah 7 kali diulang-ulang. Itu 7 ayat ya. Di Al-Fatihah itu ada 7 ayat, 25 kalimat dan 113 huruf. Al-Fatihah. 7 ayat, 25 kalimat dan 113 huruf. Kalau mau dihitung silakan aja. Ya, itu. Supaya lebih cepat. Nanti di sini dibaca nih, ya, baca di paragraf yang terakhir atau saya bacakan. Saya menghafal ini ya, coba pelan-pelan, cuma kadang-kadang orang nggak percaya gitu ya. Makanya kita bawa kitab untuk bacakan lagi. Qalu, dan mereka para ulama berkata, wa kalimatuha, dan kalimat-kalimat di Al-Fatihah itu 25 kalimatan, ada 25 kalimat. Wa hurufuha, sedangkan jumlah hurufnya 113 harfan, ada 113 huruf. Nah, jadi jumlah ayatnya 7 ayat, kalimatnya 25, hurufnya berapa? 113 huruf. Dan memiliki 10 nama menunjuk pada keistimewaannya. Itu yang paling minimal 10 itu. Nah, karena tadi saya katakan Al-Fatihah itu adalah mu'jizat firman Allah, banyak keistimewaan, maka setan tidak akan tinggal diam. Mendiamkan kita, membacanya dengan nikmat, maka muncullah setan untuk menggoda. Karena itu ulama sepakat berdasarkan isyarat dari Al-Quran surah ke-16 An-Nahl ayat 98. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Maka jika Anda ingin membaca Al-Quran itu, maka mulailah dengan berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, supaya kita bisa fokus mendapatkan isinya, diamalkan dalam kehidupan kita. Maka ulama sepakat, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Kalau di luar sholat, maka sepakat ulama, pertama sunnah hukumnya membaca ta'awudz sebelum baca Al-Fatihah. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru Al-Fatihah. Jadi kalau nanti mau baca, misalnya ada orang sakit, kita mau bacakan itu, berdoa pada Allah supaya sembuh. Sebelum baca Al-Fatihah, ta'awudz dulu. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, sampai ujungnya. Kalau ingin meruqyah diri sendiri misalnya, saya nggak enak nih, hati gelisah, nggak enak, nggak tentram, pikiran pusing, nggak nyaman karena hal yang tidak kita ketahui. Situasi normal tapi hati nggak enak. Ingin meruqyah diri sendiri, bacakan Al-Fatihah. Sebelum Al-Fatihah, ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu mulai bacakan dengan ikhlas, dengan tenang, niatkan karena Allah. Begini caranya. Kalau ingin jadi obat, minta saat baca mohon kesembuhan. Bukan dibaca biasa. Sambil baca misalnya, ya bismillahirrahmanirrahim, sambil berharap mohon ya Allah sembuhkan saya, tenangkan jiwa saya. Khususnya ketika masuk pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti saat masuk kalimat itu saya bacakan hadis qudsinya. Begitu sampai ke kalimat itu berhenti sejenak. Ya, saya sarankan berhenti sejenak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta sejenak pelan-pelan.
Sehat, minta sehat. Susah, minta mudah. Ada kesulitan, minta dibukakan oleh Allah. Minta, baru teruskan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Amin. Istajib ya Allah, kabulkan. Itu caranya. Nanti kalau sudah selesai, kita ajarkan sama-sama. Saya ajarkan bagaimana menjadi syifa, saya ajarkan bagaimana untuk meruqyah ke dalam diri kita sendiri supaya melahirkan ketenangan. Kadang-kadang enggak mudah dibincangkan. Enggak mudah. Bincangnya mudah, mungkin dipraktekannya tidak mudah. Nah, ini bagian pertama. Jadi kalau kita ingin baca, ya, apapun dari ayat Al-Qur'an, karena kaidahnya fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Kalau Anda membaca Al-Qur'an itu, maka awas, berlindung pertama kepada Allah. Ya, awas. Di ayat 99-nya, awas. Allah katakan setan itu enggak punya kuasa. Enggak punya sultan, enggak bisa. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Makanya baca Al-Fatihahnya pakai iman, yakin. Kalau mau sembuh, yakin sembuh. Lillah, karena Allah akan menyembuhkan. Bukan karena Al-Fatihahnya, Allah pasti sembuhkan. Allah yang berjanji, pasti Allah menepati. Kalau manusia, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Allah tidak, Allah berjanji, Allah menepati. Innallaha la yukhliful mi'ad. Karena Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Quran surah 3 ayat 9. Paham ya? Begitu dibaca, akan baca dengan iman dan tawakal pada Allah. Syaratnya di ayat 99-nya. Ya, lilladzina amanu, bagi orang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan bertawakal kepada Allah. Tawakal lillah, Allah pasti sembuhkan. Baca. Gitu caranya. Bukan cuma dibaca. Al-Fatihah. Amin, selesai. Bacaannya dapat pahala, tapi fungsinya belum tentu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Minta, yakin dengan Allah. Sembuhkan ya Allah. Sembuh. Ya. Jadi pertama, berlindung kepada Allah dulu dari godaan syaitan. Sedangkan dalam solat sebelum membaca Al-Fatihah itu khusus di rakaat yang pertama. Maka ulama terbagi pada dua pendapat. Yang satu mewajibkannya, wajib baca. Yang kedua menghukumi sunnah baca. Iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kemudian akan baca Al-Fatihah dalam solat di rakaat yang pertama membaca ta'awudz terlebih dahulu, silent bacanya. Jadi enggak dijaharkan. Enggak bisa Ustaz, ini setannya begitu kuat menggoda saya. Saya pengen jahar aja, enggak bisa. Tetap mau setannya kuat, mau lemah, bintang 3 enggak ada bintang pada setannya, tetap dibacakan sir. Ya, dia berikan was-was yang lembut, kita turunkan, habiskan was-was dengan bacaan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah ta'awudz. Jadi sir dulu ta'awudz, baru bacakan bismillah. Ada? Nah, jadi dalam Al-Fatihah, rakaat pertama dalam salat itu jangan lupa bacakan ta'awudznya sebelum Al-Fatihahnya. Jelas ya? Baik, sebagian ulama menghukumi sunnah itu artinya kalau dibacakan mendapat pahala. Sebagian menghukumi wajib karena iqtidaan bi sunnatin Nabi. Nabi memberikan contoh sunnah. Ya, sedangkan Nabi itu diikuti sifatnya, maka baca ta'awudznya baru Al-Fatihahnya. Kalau wajib berarti kalau nggak dibaca batal kita salatnya. Kalau wajib. Tapi kalau sunnah tidak membatalkan, tetap sah salatnya karena rukunnya kemudian dimulai dari Al-Fatihahnya. Jelas ya? Rukun bacaan. Ya, takbiratul ihram rukun. Bacaan pertamanya setelah itu Al-Fatihah jadi rukun, iftitah bukan rukun. Ya, Al-Fatihah rukun, dimulai dari basmalah. Tentu yang kuat itu tentunya yang menghukumi sunnahnya. Tapi ta'awudz pun penting dibaca untuk menghadirkan kekhusyuan dan iqtida bi qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai contoh kita untuk mengikuti bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jangan lupa bagi imam juga makmum. Ingat, bagi imam juga makmum. Sebelum baca Al-Fatihah, baca dulu ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan Nabi itu terbiasa mempraktekkan isi itu. Bukan cuma di salat. Jadi Nabi itu kalau datang ke setiap tempat, apalagi tempat baru, ya, itu langsung mengkhitab, mengajak bicara tempatnya. Langsung. Bukan seperti kita diajak ngobrol, bukan. Maksudnya ingin memberikan pelajaran penting kepada kita untuk berlindung kepada Allah di setiap tempat. Nabi katakan, Rabbi wa rabbikillah. Ya ardun, Rabbi wa rabbikillah. Riwayatnya sahih. Hei bumi, hei tanah, hei tempat ini. Ingat ya, Tuhanku dan Tuhanmu sama adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka aku berlindung kepada Allah di tempat ini dari setiap pijakan kaki orang jahat yang pernah berpijak di tempat ini. Aku berlindung dari semua keburukan yang terjadi di tempat ini. Aku berlindung dari keburukan orang-orang yang pernah berada di sini dari yang buruk-buruk. Aku berlindung kepada Allah dari segala keburukan yang pernah terjadi di tempat ini. Nah, itu boleh Anda biasakan. Jadi begitu masuk ke kantor baru, bekerja di tempat baru, berdoa dulu.
Ya Allah, semua adalah Engkau yang memiliki. Rizki Engkau yang memiliki. Jiwaku pun Engkau yang punyai. Maka aku berlindung kepadamu ya Allah dari semua keburukan yang terjadi di kantor ini. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari orang-orang buruk yang mungkin berada di kantor ini. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari transaksi-transaksi buruk yang haram yang terjadi di tempat ini. Allah mohon jaga saya ya Rabb. Jangan biarkan ada satupun bara neraka hadir dalam jiwa saya sebelum menghadap kepadamu. Jauhkan dari keburukan yang ada di tempat ini. Maka Anda akan dijaga. Pernah nggak seperti itu saat masuk kantor? Nah, coba diperbaiki. Jadi kan setiap tempat itu sunnah loh. Masuk, mau pindah rumah ke tempat lu, doa dulu. Masuk kampus, doa dulu. Ya Allah, aku berlindung dari semua keburukan yang ada di sini. Ini nggak akan dijaili, nggak ada uang SPP diatur-atur. Ya, nggak ada kemudian uang SKS jadi nambah. Ya, awas hati-hati. Gak akan terjadi misalnya mahasiswa masuk ke warung Darmaji, dahar 5 ngaku hiji. Makannya 5, kan ngakunya 1. Dan seterusnya. Ini semuanya tuh indah. Jadi ilmunya berkah. Enak semuanya. Ini kan kelihatan sederhana kan? Berlindung tuh di setiap tempat. Jenis setan tuh banyak. Yang populer 9. Setan rumah, ada setan pasar, mall. Setan jangan dikira di tempat wudhu gak ada setan. Ada. Walhan namanya. Hati-hati yang namanya sama. Akhi, saya Yusuf. Kamu siapa? Walhan. Astagfirullah. Setan wudhu tuh. Itu yang bikin kita was-was. Habis wudhu tuh suka nanya. Ini udah wudhu belum ya? Batal gak ya? Itu walhan namanya. Gak pakai oh. Oh si walhan. Bukan. Walhan. Jadi begitu sudah muncul itu. Langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inni a'udzubika ya Allah. Bikalimatika tammah. Min kulli syaitanin. Ya, dari setiap godaan setan walhan ya Allah, jauhkan saya dari godaan setan. Terus wudu, kalau sudah yakin sudah jauhkan dari yang ragu. Banyak. Setan penunggu masjid. Ada. Setan pengganggu orang sholat, ada. Khinzib, pengganggu orang sholat. Gangguin orang sholat tuh, dari mulai takbir tadi yang disebutkan Nabi khinzib tuh. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai orang sholat ada yang enggak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya, ada. Gak percaya terjadi, mungkin Anda sendiri pelakunya. Ada yang kena begitu, sedang sholat gak sadar, ini berapa rakaat ya. Bayangkan subuh yang cuma 2 bisa 3. Bisa 3. Begitu itu khinzib tuh. Kalau di masjid nambah, bukan cuma godain orang sholat. Yang pertama dikoda DKM masjid. Hati-hati ketua DKM tuh. DKM, sebab kalau jamaahnya digoda, hilang 1 datang yang lain. Bisa jadi hilang 1 tumbuh 1000, bisa jadi. Tapi kalau DKM yang digoda pecah di dalamnya, masjidnya pecah, semua orang malas datang. Ngapain ke sana? DKM-nya aja ribut, gak nyaman, gak nyaman tuh. Padahal semua tersedia dengan baik. Datang ada, snacknya ada, bukaan bagus, tempat nyaman, mau nginep juga bisa. Ya, toiletnya bagus, wudunya enak. Datang dikasih snack, ustaz datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Ya, semua ada. Tapi karena yang mengelolanya itu kemudian tidak baik atau terpecah belah, orang malas sudahlah itu. Dan tersebarlah keburukan-keburukan itu, satu bicara yang lain, gak usah datang ke situ tuh, saya jangan nyaman di situ, banyak semuanya nyebar. Itu khinzib namanya. Setan rumah, dasim, ada. Berlindung, masuk rumah tuh berlindung, jangan dikira gak ada setan. Dan yang paling bahaya di hadisnya, ketika Anda masuk ke situ, tidak berlindung kepada Allah, maka setan satu berkata pada yang lain. Setan satu berkata pada yang lain. Artinya dari tempat Anda pergi itu mungkin ke mall, setannya bisa ikut. Ibu yang di bawah Bu. Ya Ustaz. Hati-hati. Ibu pergi ke mall, jangan dikira pulang ke rumah gak ikut setan. Bisa ikut Bu. Kalau gak berlindung kepada Allah, ikut sampai rumah. Itu yang membuat ibu sering kepikiran. Sampai sebelum tidur masih diungkit depan suami. Papa, tahu gak tadi mama? Waktu sama ibu-ibu itu Pak ya, jalan ke situ tasnya bagus banget Pak. Cuman gak sempat beli. Mama, tas itu tidak penting. Yang penting, apa yang mama miliki sekarang bisa membawa kita ke surga. Catat. Iya Pak ya, betul mama salah Pak. Ya mudah-mudahan tas ini pun walau sudah 10 tahun bisa membawa kita ke surga ya Pak. Iya mah. Tapi Pak, yang tadi itu memang bagus banget deh Pak. Ada lagi. Itu setan mall ikut ke rumah. Terus duet lagi sama Dasim setan rumah.
Apa tugasnya dasim setan rumah? Memecah belah kehidupan rumah tangga. Quran surah 2 ayat 102. Yufarniquna bihi bainal mar'i wa zauji. Memecah belah suami istri. Gara-gara tas di mall bisa pecah tuh hubungan. Gak saling sapa semalaman. Anda bayangkan. Mama ini gimana sih? Dari tadi kan papa bilang yang penting ke surga. Papa gimana sih? Oh, rame. Sampai subuh tuh. Anda bayangkan. Maka berlindung kepada Allah. Ada caranya masing-masing, ada caranya. Kalau setan rumah, salam. Assalamualaikum. Biasakan ya masuk rumah, masuk kamar tuh. Ya kalau kamar-kamar banyak, biasakan masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Buka aja. Rapikan. Kasih murattal biar teduh. Si murattal. Kalau bisa sekarang desain rumahnya, ada sound misalnya, sound yang intinya. Terus kemudian cabangkan itu ya ke setiap ruangan-ruangan. Di atasnya ada speaker itu indah tuh. Kalau nggak percaya silahkan Anda coba. Nanti akan ada perubahan. Enak. Jadi tenang, masuk ruangan manapun ada tenang. Ya, kalau belum ada speaker itu, beli aja speaker aktif simpan di setiap ruangan. Jadi begitu Anda masuk, dia muternya 24 jam. 24 jam. Itu rasanya indah ke jiwa. Saya tuh pernah pulang tuh, dakwah malam-malam. Tengah malam saya pulang. Begitu saya masuk, hari itu saya belum baca Quran. Terus masuk ke situ, speaker itu berputar. Pas masuk ke satu surat. Saya diam sejenak, saya teteskan air mata tuh. Saya tunjuk. Saya lihat istri saya, anak saya sudah tidur. Saya bayangkan, saya bisa ikut kalian gak ke surga gitu kan. Khawatir kita itu kumpul di dunia tapi di akhirat terpisah. Pertama saya tunjuk speaker ini. Kamu dihisab juga enggak. Makhluk tiap hari 24 jam bisa baca Quran. Saya yang dihisab belum baca. Bil wudu kita, bil mushaf baca. Salat kita baca. Nikmat. Sampai menjelang subuh kita istighfar. Ingat dosa. Kamu speaker gak dihisab, bisa baca. Saya yang dihisab kenapa gak baca? Jadi ada suasana itu gitu di malam hari itu. Ada ketenangan dalam jiwa kita. Sesekali iseng antum matiin. Ada yang gelisah dalam jiwa. Ya. Masuk, bacakan. Assalamualaikum. Saya biasanya mengajarkan pada anak-anak juga sejak dia usia 3 tahun bisa bicara, sudah mulai rajin, sudah mulai lucu. Saya kasih tahu. Anak saya yang besar sekarang 6 tahun dia, ya. Kakak nih masuk ruangan, ucapkan assalamualaikum ya. Kalau enggak nanti ada setan, namanya Dasim, bisa mengganggu kakak nanti. Dia, siapa ya? Ya, namanya siapa? Dasim. Masuk dia ruangan. Masuk ke ruangan langsung dibuka sama dia. Assalamualaikum Dasim. Sebut namanya langsung. Biar gak tertukar. Nah, selesai lah itu. Nah itulah ya. Jadi diucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Saat berjumpa dengan istri, ta'awudz, minta perlindungan. Ada doanya ya. Ajak anak ke ruangan, baca ta'awudz dan seterusnya. Berlindung. Masuk ke mall berlindung kepada Allah. Dari setan-setan yang mungkin bisa menggoda, mengarahkan pada yang buruk. Kan kita nggak tahu mana yang kelihatannya madu padahal ada racunnya. Mana yang kelihatannya haram, ini kan dibungkus dengan yang halal. Mana yang kelihatannya halal betul, tapi ternyata dari hasil pekerjaan yang haram. Orang haram, dia punya pekerjaan besar, hartanya banyak, bikin mall, tapi hasilnya dicurian. Haram kan? Kalau Anda nggak berlindung, Anda nggak akan tahu masuk tempat itu halal apa haram. Masuk ke mall, ternyata itu hasil gusuran fakir miskin. Tanahnya digusur, bikin mall di situ. Banyak fakir miskin menangis karena terambil haknya di situ. Kalau Anda benar-benar peka, berlindung pada Allah. Begitu berlindung, hati Anda akan digerakkan. Jangan masuk yang ini, yang sana saja. Masuknya nggak enak, tiba-tiba pindah. Atau dibikin kejadian. Begitu masuk penuh, Anda pindah. Begitu masuk barang yang dicari nggak ada. Padahal kemarin ada, tiba-tiba nggak ada. Bisa jadi begitu. Allah arahkan pada yang baik. Itu nggak kasat mata gitu John. Ya. Kalau kasat mata kelihatan, tapi kalau nggak nampak susah. Ini kelihatannya sederhana teman-teman, tapi keberkahannya tinggi. Tinggi sekali. Nanti antum akan rasakan lah kalau sudah menikmati ayat-ayat itu. Jadi kalau Al-Qurannya sudah ada di dalam jiwa kita. Quran hadir dalam jiwa kita itu kenikmatannya nggak bisa diganti dengan apapun. Nikmat. Nah setelah berlindung itu, masuklah ke dalam setiap huruf tadi. 113 huruf, satu persatu kita kaji. Kenapa pakai ba? Kenapa pakai ismun? Kenapa menggunakan Allah? Kenapa Rahman? Kenapa Rahim? Kenapa ada alif lamnya? Apa maksudnya? Anda baru bisa Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Demi Allah saya katakan akan terjadi perubahan dalam kehidupan Anda. Sekarang pertanyaannya, di huruf pertama dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, apakah makna dibalik ayat pertama ini, khususnya huruf ba yang terletak pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim.
Itulah yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya di pekan depan ya, insyaallah. Nah, itu isinya nanti pekan depan kita bahas. Minimal kita sudah dapatkan dulu, jangan banyak-banyak, kita praktekkan dulu. Mau wudu, ta'awudz dulu. Mau sholat, ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadang-kadang ada yang baca Al-Falaq An-Nas, boleh nggak apa-apa. Ya. Masuk rumah, ta'awudz dulu. Baik. Saya hendak umumkan beberapa maklumat pengumuman. Yang pertama, insya Allah ta'lim kita hari Sabtu dan Ahad nanti akan berlangsung di Bandung. Ya, teman-teman yang ada di Bandung atau pemirsa di mana-mana berada yang berada dekat di Bandung, insya Allah. Dan ini kajiannya akan langsung praktikal. Saya nanti akan mulai mempraktikkan Al-Quran, terus mengkaji maknanya. Jadi mudah-mudahan sebelum saya wafat mungkin ada ayat-ayat Quran yang bisa kita tuntaskan. Jadi nanti ada kajian di beberapa tempat tuh, kajian ayat-ayat Quran. Yang kedua, saya mau sampaikan, insya Allah utusan dari Sudan itu pekan depan akan datang. Ya, 2 orang dari parlemen Sudan langsung, dan membawa kabar baik yang sudah terdaftar dipilih untuk berangkat ke Sudan. Ada 25 orang. Kita akan berangkatkan 2 pekan setelah Idul Adha insya Allah. 2 pekan setelah Idul Adha, di mereka mengambil berkas dan ditunggu di sana. Berita baiknya yang kedua, dari mereka itu akan memberikan tambahan beasiswa 15 khusus tapi untuk penghafal Quran saja. Ya, penghafal Quran. Kita bikin MOU di sana. Ya, kita akan bikin MOU dan insya Allah akan dibuat di sini cabang dari kampus Sudan khusus untuk penghafal Quran. Ya, di sini. Ya. Tambahan dengan Al-Azhar. Nanti saya mungkin di bulan depan atau setelahnya akan ke Sudan. Ya, di sana akan memberikan ceramah plus ada anugerah Dr. Honoris Causa yang diberikan kepada kami dari Sudan. Ya, nanti insya Allah di situ nanti akan diberikan MOU, dibuat MOU untuk kerjasama pembangunan Universitas Al-Quran baik di Indonesia ataupun nanti kita yang mengirimkan siswa ke Sudan ke sana. Yang ketiga, insya Allah bagi yang telah mendaftar seleksi da'i yang 10 orang itu sudah langsung terseleksi, berkasnya sudah dikirim kemudian ke Kairo kedutaan. Mungkin besok akan diumumkan siapa yang mendapati itu semua. Kami berharap tolong untuk medical check up-nya besok dikirimkan. Biayanya sudah kami berikan, tinggal kemudian disempurnakan. Kalau sudah dapat, insya Allah bulan September akan berangkat. Tiket kami yang tanggung insya Allah. Dan di sana makan minum dijamin dari Al-Azhar langsung. Dan insya Allah nanti dalam waktu dekat kita akan bekerja sama. Yang tahun depan mungkin kita akan kirim paling sedikit 50 orang untuk berangkat. Ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pilih setiap provinsi 1 dai. Ini nanti mewakili, jadi bisa pulang lagi untuk berdakwah kembali. Ya, dan lakukan lillahi ta'ala. Kemudian yang terakhir, insya Allah teman-teman sekalian, untuk yang karantina itu kita akan mulai Agustus. Ya, untuk yang di sini, TFT-nya yang training for trainers dimulai tanggal 22 Juli. Agustus kita mulai, tempatnya sudah disiapkan, ya manhajnya sedang disusun. Juga mudah-mudahan kita ini juga ada saudara-saudari kita yang datang. Saya lihat ada yang dari Makassar, Sulawesi, ada yang dari Wajo, dari Goa, dari beberapa tempat, dari Lampung. Itu juga berniat baik untuk bisa menyemarakan at-taisir, bekerja sama, sangat terbuka, silakan. Tidak ada masalah, bahkan di Lampung nanti awal Agustus kita akan launching at-taisir untuk di Lampung. Jadi nanti tidak usah jauh-jauh ke Bekasi, sistemnya kita install di Lampung nanti bisa belajar. Dan cita-cita kita dalam setahun paling minimal ada 100.000 penghafal Quran baru di Indonesia ini. Ya, paling sedikit. Dan saya tidak tahu ini pilihan Anda, apakah Anda menjadi bagian dari itu atau tidak. Ya, saya kira itu nanti yang disampaikan. Dan ya saya lupa tambahan pekan depan itu insya Allah akan dimulai dan disampaikan informasi untuk seleksi kelas PKU namanya, pendidikan kader ulama. Saya akan seleksi dengan syarat tertentu, hanya 20 orang saja se-Indonesia akan belajar dengan saya langsung, dan saya bimbing langsung di sini selama setahun. Setelah itu kami sekolahkan keluar seperti teman-teman yang sebelumnya. Yang angkatan kemarin itu ada, ya dikumpulkan juga, total ada 50 orang sekarang yang belajar. Ada di Turki, di Sudan, di Al-Azhar, di Madinah. Nanti kita akan seleksi, ada syarat-syaratnya, ada usianya, ada macam-macamnya. Nanti pekan depan akan diumumkan syaratnya, dibuka selama sepekan. Awal Agustus kemudian seleksinya ada, setelah itu baru diumumkan. 20 orang kami terima, itu langsung nanti saya tempatkan di tempat khusus dan gratis semuanya. Kami yang biayai selama belajar selama setahun sampai dengan berangkat keluar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insya Allah nanti ditunggu saja waktunya, mudah-mudahan ada manfaat. Dan saya tidak minta apapun ya, saya hanya tolong doakan supaya Allah mengampuni dosa-dosa saya. Ya itu saja. Dan bagi saya tidak ada masalah kalau antum bisa share apapun, ayo kita share. Ya, kalau ada yang kurang berkenan saya minta maaf karena saya juga manusia, pasti ada salahnya juga. Ya, silahkan datang aja ke saya cerita, ada salah saya apa, kalau saya perlu cium tangan, saya cium tangan, saya minta maaf ya. Itu yang harus dilakukan.
Tapi kalau antum tak cerita, saya tak tahu apa kelemahan saya yang bisa saya perbaiki. Saya kira itu. Terima kasih pada teman-teman semuanya. Semoga Allah muliakan kita dan menerima taubat kita dan doa-doa kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa waffiqna fima ta'allamna lin'amala biha ya arhamar rahimin. Allahumma tubna ya Allah ilaika ya arhamar rahimin. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma barik lana bi barakatil Fatihah. Allahumma barik lana bi barakatil Fatihah. Allahumma barik lana bi barakatil Fatihah biqaulika bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.